dibilang mungkin semester final gitu ya, ketika nanti mudah-mudahan diharapkan semester depan tidak lagi saudara ngontrak mata kuliah gitu kan, tapi diharapkan semuanya kami doakan mudah-mudahan semuanya sudah mulai berproses untuk menyusun proposal gitu kan ya, seperti itu. Baik, kita sama-sama awali saja ya pertemuan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah karena di sini masih awal semester ya, kita sama-sama niatkan saudara belajar ya untuk mata kuliah apapun juga, insya Allah karena Allah semata gitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan Allah yang menuntun kita, yang memberikan kita jalan, memberikan kita kejernihan pikiran sehingga bisa menyerap ilmu tentunya dengan ilmu yang penuh keberkahan gitu ya, sehingga apa yang saudara korbankan waktu maupun tenaga ataupun pikiran insya Allah tidak sia-sia, tapi menjadi amal kebaikan yang tidak hanya kita dapatkan dari segi ilmu yang didapatkan ya secara langsung, tapi juga dari pahala yang nanti kita temukan di akhirat kelak ya, seperti itu. Oke, sebelumnya mungkin saya akan absen dulu ya, meskipun sebenarnya di sini sudah angkatan 2018 itu sebenarnya sudah lama ya tidak dengan saya. Harusnya memang takaful ini nanti mungkin kita sejenak nanti terkait dengan mata kuliah ya, karena ini mata kuliah yang saya ampu ini kan kebetulan takaful dan takapul ya. Insya Allah mungkin sudah tidak ada yang sampai salah masuk room gitu ya, seperti itu. Mata kuliah takaful dan takapul sebenarnya ini mata kuliah yang diperuntukkan untuk semester 5 sebenarnya gitu ya. Cuman karena memang terkait dengan kurikulum baru dulu yang kurikulum 2018 dan memang kebetulan saudara kena imbas sehingga efeknya mata kuliah takaful ini akhirnya berada di semester 7 gitu. Harusnya memang semester 5 kalau kakak kelas saudara dulu angkatan 2017 ya, 2016 sebagainya itu takaful diberikan di semester 5 gitu ya. Nah, sebelum konsentrasi. Kalau sekarang justru kebalikannya, justru setelah ngambil konsentrasi, saudara ngambil mata kuliah takaful. Tapi insya Allah tidak menjadi masalah gitu ya. Insya Allah yang namanya ilmu mah tidak ada kata terlambat gitu ya untuk senantiasa dipelajari kan seperti itu ya. Kayak saya absen dulu, yang merasa namanya dipanggil mohon on cam dulu ya, biar saya ingat nama saudara tuh yang mana, karena terkadang asli ketika apalagi kalau ketika Zoom ya atau misalnya daring tuh jadi jadi beberapa hilang gitu, maksudnya jadi lupa gitu. Karena kalau dulu mah di kelas sering ketemu gitu ya. Kalau sekarang kadang dia yang mana gitu, yang mana kadang seperti itu ya. Jadi biar saya juga kebayang saudara tuh yang mana gitu. Kayak di sini ada Sherly Azki. Hadir Sherly. Mana? Sherly? Nggak ada ya kali ya? Oh, hadir ya. Oke, Sherly. Sehat Sherly? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah Sherly ya. Sherly belum pernah ngontrak ya sebelumnya? Sherly? Belum, Ibu. Sudah pernah ngontrak? Belum ya? Oke, belum ya. Memang kayaknya sepertinya belum ketemu Sherly di mata kuliah ini. Kemudian ya, belum. Oke, Sherly ya. Selamat bergabung di mata kuliah takaful. Mudah-mudahan nanti tetap semangat Sherly. Kemudian Riza Muhammad Torik. Riza ada nggak ya? Kalau nggak ada, ya saya mau lanjut aja. Kayaknya nggak ada deh. Terus Ismi Nur Isnaini. Ismi. Hadir, Ismi. Bu. Oke, Ismi. Sehat Ismi? Alhamdulillah. Ya, kenapa Ismi? Ini ya gangguan ya? Sambil, ya gangguan. Oke. Sehat Ismi ya? Iya, Bu, insya Allah. Oh, Ismi kebayang lah ya. Ismi masih ingat, mudah-mudahan tidak salah. Saya mengingat Ismi yang ini. Oke, Ismi ya, selamat bergabung mata kuliah takaful. Kemudian Reli, ini udah lama banget nggak ketemu Reli. Reli, halo sehat Reli? Bisa nama nyebutnya Reli. Rili, ya gampangnya. Mana Rili? Sehat Bu, sehat, alhamdulillah. Mana coba? Hadir Bu. Oke, sehat. Hadir. Di mana Ri? Di mana, di Bandung? Di mana? Iya Bu, lagi di Bandung. Rame kayak yang rame nih. Oh iya, punten nih Bu, lagi di luar, bentar. Oh, lagi di luar. Iya. Lagi kayak yang di kafe gitu ya. Iya Reli, mudah-mudahan bisa ini ya, Reli bisa tetap menyimak dengan baik ya Reli ya. Iya Ibu. Oke Reli, selamat bergabung takaful ya, terima kasih banyak. Kemudian Sandra mah bayang. Mana Sandra? Hadir Bu. Sandra. Ya, sehat Sandra? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Sandra ya sehat.
ketemu Sandra sih semester lalu ketemu ya Sandra ya. Nanti Betul. ketemu lagi. Tapi asa baru kemarin, kok saya masa baru kemarin gitu ya. Apa namanya bertemu ya sama sih dengan mata kuliah yang lain. Tapi padahal sih udah berapa bulannya, mungkin 3 bulanan ya. Tapi terasa sih 3 bulan tuh nggak kerasa. Apalagi nanti mungkin saudara nih 1 semester ya, yang hanya bisa dibilang 16 kali pertemuan, itu pasti nggak akan terasa gitu ya. Ujuk-ujuk udah UAS lagi gitu. Nanti setelah itu tuh pasti nanti saudara apa namanya tidak lagi bersama dalam satu kelas gitu kan ya. Pasti kan kalau udah proposal biasanya tabur rencai kalau istilah Sundanya mah gitu ya, pasti masing-masing gitu kan ya. Jadi misalkan apa pokoknya mah tidak lagi bersama, emang sekarang juga sih sebenarnya karena di rumah masing-masingnya tidak bareng-bareng, cuman setidaknya kan kalau dulu mah ada kelas gitu kan bareng-bareng gitu kan, ada dalam satu ruang yang sama. Kalau nanti mah proposal harus sendiri-sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih harapannya semua yang ada di sini, khususnya yang umumnya yang 2018 satu angkatan ya, mudah-mudahan bisa lulus bareng ya, sehingga tidak ada yang sampai tertinggal gitu. Karena kalau sudah ada yang tertinggal, ada yang apa namanya mahasiswa yang tercecer gitu ibaratnya gitu ya, itu kadang susah untuk apa ya, susah untuk karena mungkin sudah teman-temannya sudah pada kemana gitu, susah untuk bangkit lah gitu, susah untuk balik lagi kampus gitu, kadang suka susah, godaannya lebih banyak gitu ya. Oke Sandra ya, terima kasih, selamat bergabung di mata kuliah Takaful. Kemudian Nahda Febrian, mana Nahda? Hadir, Bu. Oke, ini Nahda lagi meet up sama Nurul. Iya, Di kebetulan rumah lagi siapa ini teh? Di rumah saya, Bu. di Jakarta, Bu. Oh, dari mana? Nahda juga orang Jakarta ya? Bukan, orang Cirebon lagi. Oh, orang Cirebon. Oh, dalam rangka apa ini berkunjung ke Nurul? Kepo ya saya. Magang, Bu. Baru selesai magang. Iya. Oh, magang. Oh, magangnya Jakarta. di sana. Oh, gitu. Iya, Jadi gitu. kemarin ngekos, maksudnya tinggalnya sama Nurul. Halo? Iya. Betul. Oke. Belum Iya, belum iya, selesai benar. gitu. Gimana Nurul? Nahda apa Nurul? Udah, Nahda? Bu, udah selesai. Udah selesai ya. Oke, jadi Iya, belum Bu. balik lagi ke Iya, balik Bu. lagi ya nadanya ya, belum balik lagi ke kampung halaman ya. Oke, jadi bisa bareng-bareng gitu ya kuliah juga. Oke, sehat ya Nahda ya. Ya, Bu, Ibu juga. Ya, gimana Nahda? Ya, Ibu juga. Oke, sehat ya Nahda ya. Oke, makasih Nahda ya. Tahu. Ya. Kemudian Ai Septiani, mana coba Ai Septiani, kebayang sih Ai itu yang mana ya, yang rame teh bukan ya? Soalnya ada dua ya, Ai teh ya di 2018 teh ya. Ada Ai Setiawan gitu, nggak salah, mana coba Ai Septiani, mana Septiani, Ai? Bu. Hadir. Sehat? Ai sehat? Alhamdulillah sehat, Nah, Bu. ini kan Ai yang rame. Kurang. Sehat Ai? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Lagi menuju di mana I? Di rumah, menuju Bu. di mana? Di rumah. Di rumah. Di Iya. situ ya? Cilembuit di mana sih Ai teh? Di Cibulayut, Ibu. Cilembuit ya. Oke. Ya. Alhamdulillah ya iya bisa. Gimana Ai? Enggak, Bu. Alhamdulillah gitu bisa ketemu Ibu lagi. Ya, alhamdulillah bisa dipertemukan kembali ya. Ya betul, meskipun tetap di dalam dunia virtual ya. Masih belum bisa ketemu langsung ya, tapi bisa, maksudnya kemarin kan itu ya luar biasa ya, mungkin sudah juga semua di sini mengalami ketika masa-masa Allah tuh uji kita dengan pandemi yang memang begitu dekat mungkin ya, bahkan ya ada mungkin di antara saudara atau saya juga merasakan begitu luar biasa COVID itu gitu ya, dan alhamdulillah Allah memberikan kekuatan sehingga kita semua bisa lolos, tetap bisa diberi kesempatan gitu untuk melanjutkan kehidupan gitu kan ya, karena tidak sedikit juga di antara saudara-saudara kita, apalagi yang sudah mungkin sepuh, bahkan yang muda juga banyak ya, terdengar hampir banyak yang tidak kuat ya, mungkin memang sudah qadarullah sebenarnya gitu ya, Allah panggil, cuman ya kadang ya itu, maksudnya begitu mengkhawatirkan COVID-nya, alhamdulillah berarti kita senantiasa dilindungi dan memberikan kekuatan ya. Oke, Ai sehat ya, alhamdulillah Ai ya. Alhamdulillah, Ibu. Ya, semangat Ai untuk semester ini. Terima kasih banyak. Iya, oke. Ya, kemudian Lutfi Nur Asidi. Oke, Lutfi, sehat Lutfi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Lutfi, nggak kelihatan Lutfi blank di saya mah. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sehat, Lutfi Ibu, sehat. lagi di mana, di rumah? Di luar, Alhamdulillah Ibu. sehat. Kenapa ini teh Lutfi blank?
Di saya mah ya. Kurang tahu, Bu. Tah. Nah, gitu dong. Nampakkan wujudnya gitu kan. Oke. Alhamdulillah saya ekeknya lucu itu ya. Mohon Ibu. Oh, di ranca ekek. Oke, alhamdulillah ya aman ranca ekek ya. Lutfi ya. Oke, Lutfi, terima kasih ya. Selamat bergabung di mata kuliah takaful Lutfi ya. Tetap semangat. Ya, Ibu, sama-sama Terus Ibu. ya. Oke. Kemudian Aliza Ayu. Aliza Ayu ada. Halo Aliza. Hadir Ibu, halo Oke. Ibu. Ibu punten nggak bisa on cam soalnya kameranya rusak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya, Sehat Aliza? diwakilin sama foto aja Ibu. Oh iya, ini masih tetap kan ya Aliza? Maksudnya bukan ini pasti Aliza nama apa yang suaranya Aliza kan gitu ya, bukan Aliza yang lain. Betul Bu, masih Iya, oke. Aliza. Sehat Aliza? Fisiknya sih sehat Ibu, cuman mentalnya lagi sakit. Lagi sakit, oke. Tapi insya Allah ya harus sehat ya, harus sehat baik Harus, mental Bu. maupun Harus fisik semangat. ya Aliza ya. Iya, harus semangat Harus. untuk hidup Bu. Iya harus dong karena betul ya harus karena kan di sini Aliza berarti sedang final nih sama teman-teman yang lainnya ya Aliza semester Iya Bu, betul banget akhir sih. lah. Betul. Jadi jangan sampai Satu- sia-siakan kesempatan ini ya. Mudah-mudahan Betul, nanti Aliza diberikan kesehatan yang tidak hanya sekedar fisik tapi juga semua sehat emosional, sehat psikis dan sebagainya Aliza ya. Insya Allah Ya, tidak amin, Ibu. sendiri lah gitu ya. Kita juga Iya, di sini semangat, teman-teman. senantiasa mendoakan Aliza ya. Oke, ya Ya, Aliza semangat. selamat. Makasih Bu. Ya. Ya, selamat bergabung. Ya, sama-sama Aliza. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan ya Aliza nanti untuk studinya. Oke, Aliza udah. Kemudian Aisyah Aliza ini namanya hampir sama ya, cuma ada Aisyahnya, ada ini Alizanya nggak ada. Aisyah Aliza mana ada? Aisyah? Aisyah ada? Aisyah? Hadir Ibu. Mana? Halo Aisyah? Mana? Ibu hadir. Sehat Aisyah? Ya, sehat Aisyah? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Di mana ya Aisyah teh orang mana ya? Kalau Aisyah orang Garut, ini orang mana ya? Aisyah teh orang mana ya? Orang Bekasi Bu. Oh, Bekasi. Sekarang berarti di Bekasi Aisyah. Enggak Bu, lagi di prodi. Oh, di prodi. Dalam rangka apa? Ada Bu Aas di sana? Enggak, ini ada kepanitiaan yang Islamic Economic Student Summit Ibu. Oh, yang acara itu yang tadi ya? Acara yang tadi ya? Oke, iya, berarti ini ya. Ya di sana ya, saya juga jadi kangen meja saya. Cuman karena ke sana tuh cuman sebentar-sebentar. Oke, Aliza. Ya, Aliza lagi. Aisyah ya. Aisyah selamat bergabung di mata kuliah Takaful. Aisyah ya. Tetap semangat semester ini. Iya, Kemudian ya, kemudian Mita Siti Sarifah. Mita, mana Damang Mita? Mita mah pernah ketemu. Hadir Ibu. Mana Mita? Alhamdulillah Damang. Oke, alhamdulillah ya. Siap ya Mita belajar di semester ini? Insya Allah siap. Oke, harus siap ya Mita ya. Harus siap tetap memberikan yang terbaik. Ya, Oke. Ya, baik Mita, terima kasih. Kemudian Nuning, Damang Nuning sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya Nuning. Masih di Subang Nuning? Masih Ibu. Masih ya, oke. Hatur nuhun Nuning. Kemudian Tia. Iya Ibu, ini Bu. Sehat Tia. Alhamdulillah Ibu sawang sulna. Alhamdulillah sehat. Tia di mana Tia sekarang? Ya biasanya suka di Bandung. Masih Tia di mah? Bandung Bu, masih di Bandung hari Oh, di ini. Bandung. Di mana Tia? Di kosan atau di Di mana? kosan Aisyah Bu. Oh, di kosan Aisyah ke prodi, tapi gitu jadinya ya. Iya, sini atuh Tia main ke saya ke rumah ya. Tia, oke. Semangat ya Tia ya semester ini Tia. Siap Ibu insya Allah. Belum itu Tia belum dianut. Oke, ya. Nah, oke ya, tetap semangat Tia. Oke, makasih Tia ya, hatur nuhun. Kemudian Ismi Siti Rabbani. Hadir Ibu. Mana Ismi? Hadir. Teh mana ya? Itu ya bukan ya? Oh, bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Hadir. Sehat Ismi? Qadarullah lagi sedang tidak fit Bu.
Oh, lagi tidak fit ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali ya Ismi ya, insya Allah, dan sakitnya menjadi penggugur dosa Ismi ya. Amin, Kalau amin. yang kasusnya ada 2 ya, Ismi itu yang sudah nikah dan ini Isminya yang sudah nikah teh belum ya? Belum, Bu. Oh, Belum. belum. Oh, oke. Ya, saya ingat soalnya dua-duanya pakai belum juga. Oke, berarti ini Ismi yang ya. Soalnya ada juga teh Ismi angkatan 2017 kali itu Maya yang sudah punya anak gitu. Ya. Iya. Oke Ismi, selamat bergabung ya di mata kuliah Takaful. Ismi, tetap semangat untuk semester ke depan. Terima kasih. Oke, kemudian Rika Yuliantika. Nah, saya ini remang-remang. Rika yang mana ya? Rika, halo, sehat Rika? Yang mana ya Rika teh ya? Saya kebayangnya Rika teh istrinya Kang Iqbal. Bukan kan ya ini Maya? Rika, halo? Halo Bu. Ya, sehat Rika? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Ini kenapa nggak bisa on cam Rika? Saya jadi lupa yang mana Rika teh ya. Oke. Oke Rika, makasih banyak. Kemudian Anissa Septiawan. Mana Anissa? Halo? Anissa ada? Kalau nggak ada saya lewat. Oke, nggak ada kayaknya ya. Ilham Ibrahim. Ilham. Ya, di Bu. Oke, nah sehat Ilham? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Lagi di mana Ilham? Di kamar, Bu. Di rumah. Maksudnya di mana? Rumahnya di mana Ilham teh? Bandung ya? Di Cimahi, Bu. Oh, Di Gunung Cimahi. Bohong. Cimahi Serang Dimas ya? Serang Dimas ya? Tapi jauh sama Dimas mah, Bu. Aku di Gunung Bohong, Bu. Gunung Bohong. Wah, ngelag. Ya, Bu. Gunung Bohong. Aya namanya Gunung Bohong? Ada, Dekat Bu. Gunung Bohong. Berarti Cimahinya dekat Cimahi apa? Oh, ada. Cimahinya dekat pada Larang, Ilham. Iya, Bu. Dekat Dustira, Bu. Oh, di situ. Dustira tahu saya. Dekat Dustira, Ibu. Iya. Oke, Ilham, selamat bergabung ya di mata kuliah ini, Ilham. Tetap semangat untuk 1 semester ke depan, Ilham. Terima kasih banyak. Ya, Bu. Kemudian Fauziah Nurhaliza. Fauziah. Oke, sehat Fauziah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fauziah mah di Bandung, di mana sih? Ya, di Bandung, di Kopo, Bu. Kopo ya, oke. Ya, kebayang sih Fauziah Maya ada kemarin kan di konsentrasi keuangan ya. Oke, makasih Fauziah ya. Semangat untuk semester ke depan nih Fauziah. Kemudian Indah Nurhasanah. Indah. Hadir Ibu. Oke, oh ya Indah ya ini. Bisa saya lepas. Indah sehat Indah. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, selamat bergabung ya di mata kuliah ini Indah. Ya Bu. Oke, makasih banyak. Kemudian Rafa, ya makasih Indah ya. Kemudian Rafa Amara. Hadir Ibu. Oke, sehat Rafa. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Rafa teh orang mana ya? Bukan orang Bandung ya, kalau nggak salah ya? Bandung Ibu, di Bandung. Oh, Bandung. Di mana Rafa Bandungnya? Di Margahayu Ibu, di Bandung. Margahayu. Di Margahayu ya. Margahayunya ujungnya atau Margahayunya di mananya? Yang di Soekarno-Hatta, Bu. Oh, Soekarno-Hatta ya. Dulu saya sering naik angkot Margahayu waktu masih tinggal di Ranca Ekek ya, di sana. Dan biasa itu bisa sampai pulas gitu ya. Karena dari Ledang kan lumayan ya Rafa, ujung ke ujung ya. Maksudnya jadi lumayan bisa bisa istirahat juga di angkot gitu ya Rafa ya. Sambil makan lumpia ponti itu ya. Saudara ada yang kangen dengan lumpia ponti. Oke, ya Rafa makasih banyak ya Rafa. Ya Ibu. Kemudian Ipan, Damang Ipan. Damang Ibu. Alhamdulillah. Jadi mana Ipan? Nah, hate on cam Ipan, mana Ipan? Sudah, Bu. Iya, Bu, on cam, Bu. Oke. Kan biar saya bisa melihat wujud Ipan terkini, terupdate. Oke, Ipan di mana, Pan? Di bumi? Ipan menuju di masjid, Ibu. Di masjid dekat rumah apa di masjid di sini? Masjid
apa panorama Ipan? Di Masjid Al-Fatihah, Cakup UPI, Bu. Oh, masih di daerah UPI ya, sekitar UPI ya Ipan ya. Oke. Ya Ipan selamat bergabung ya mata kuliah ini Ipan. Insya Allah tetap semangat Ipan ya untuk 1 semester ke depan Ipan. Gas full gitu Ipan ya. Bu, insya Allah. Ya, iya oke. Itu nuhun. Kemudian Ida Purwati, ada Ida. Ibu hadir. Ida. Oke, Ida di mana Ida teh? Di Bandung ya? Cimahi, Bu. Oh, Cimahi. Oke, Cimahi. Ida mah ada keuangan ya. Jadi saya kemarin belajar ya sama Ida kan ya. Oke, Ida selamat datang ya mata kuliah Sakaful Ida, hatur nuhun. Kemudian Nurul. Nurul ada ya tadi ya? Hadir Ibu ya. Hadir ya Nurul ya. Oke. Kemudian Putri Widya. Putri ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Putri MBKM, Bu. Gimana? Putri Gimana, Pan? kampus mengajar, Bu. Putri kampus mengajar. Ini siang. Oh iya, jadi enggak ya? Oh di sini ya? Oh iya ya, berarti ini kasih ada. Mohon ya. Dia kan sayang bimbing ya Allah, kok jadi lupa. Kampus mengajar. Putri. Oke, kemudian Hani Anissa. Hadir, Bu. Hadir ya, sehat Hani. Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, oke Hani siap ya. Hani untuk 1 semester ke depan Hani. Ya. Oke tuh, hatur nuhun Hani. Kemudian Cucu Risti. Cucu saya ingat kebayang Cucu mana? Cucu. Udah enggak? Kalau nggak ada saya lewat. Nggak ada kali ya. Kemudian Hasya Sidratul Ahda. Hadir, Bu. Ya. Hasya sehat Hasya. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Hasya sehat. Semangat ya Hasya ya untuk 1 semester ke depan Hasya. Iya. Kemudian hatur nuhun ya Hasya ya. Kemudian Aitika. Ada Aitika, asal lihat tadi teh ada Aitika. Hadir, Bu, ada. Sehat Ai. Alhamdulillah, sawang-sawang Ibu. Alhamdulillah. Panggilannya teh Ai apa Tika ya? Ada Ai juga. Oh, Tulangkung. Soalnya ada Ai, berarti ada triple Ai di sini ya, ada triple Ai. Ai apa? Ai ya. Triple. Jadi enakan sih pakai menyebutnya Ai ya, pakai Ai. Oke, Ai Tika ya, selamat bergabung Ai ya, hatur nuhun. Kemudian Dwi Magda. Dwi. Hadir, Ibu. Oke, sehat Dwi. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah di rumah nih Dwi. Iya, Bu, di rumah. Oke, ya siap ya Dwi ya untuk 1 semester ke depan Dwi. Iya, Bu, makasih, Tetap Bu. semangat. Oke. Kemudian Alia Ahya. Mana Alia Ahya? Hadir, Sehat Bu. Alia. Alia teh yang mana ya? Alia. Oh, yang ini. Oke. Jadi ingat saya. Oke, Alia di mana Alia? Di Posisinya? Ranca Ekek. Oh, udah ceknya sama Lutfi juga. Ranca Ekeknya di mana? Di Kencana, Bu. Oh, di Kencana. Insya Allah tidak banjir ya sekarang ya, Alia ya, karena kemarau ya. Oke, Alia. Ya, kalau saya mah di situ di apa dulu? Di Permata Hijau ya. Deketan. Oke, Alia hatur nuhun ya Alia ya. Tetap semangat nih Alia untuk 1 semester ke depan. Kemudian Muhammad Fahmi. Saya kebayang lah. Fahmi mana? Ya, hadir Ibu. Oke, sehat Fahmi. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya terasa ya Fahmi. Saya ingat Fahmi teh waktu pas dulu mata kuliah AKD yang pertama di semester 1 ya Fahmi ya. Alhamdulillah itu dulu Fahmi sampai sekarang bisa tetap ada, maksudnya bisa sudah ngerasa gitu ya, sudah mungkin 7-6 semester ya berlalu ya Fahmi ya. Iya Bu, udah lama ketemu lagi. Kemarin mungkin saudara ya maru sama sih dengan Ipan dan teman-teman gitu ya, masih unyu-unyu ibaratnya mah gitu ya. Gitu sekarang sudah tambah dewasa, sudah kalau gelasnya mungkin dulu mah masih pada kosong tuh gitu ya. Pas masuk WEQ sekarang mah Masya Allah sudah pada penuh ya. Siap untuk nanti dituangkan untuk menebar manfaat nih gitu ya Fahmi dan teman-teman nanti selama semester ke depan ya seperti itu. Oke Fahmi ya. Tetap semangat Fahmi ya, tetap sehat untuk 1 semester ke depan ini. Hatur nuhun Fahmi. Kemudian Muhammad Jagat. Hadir Bu. Oke, sehat Jagat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jagat di mana Jagat sekarang? Jagat Suka jadi Bu di rumah.
Oh, Jagat mah langsung aja jadi ya. Oke. Ya, insya Allah Jagat ya. Tetap semangat Jagat ya. Nih Jagat Fahmi kan dulu satu ini suka masih ingat lah gitunya. Posisi duduknya teh di mana, biasa suka di depan ya Fahmi sama Jagat. Mudah-mudahan alhamdulillah ya Jagat nggak kerasa sekarang saudara bukan lagi masa sudah senior di Eki gitu ibaratnya begitu kan ya. Sudah angkatan 2018 sudah punya banyak adik kan ya sekarang 2019 dan sebagainya gitu. Dulu mah kan masih maru ya, masih ingatlah marunya seperti apa gitu kan ya. Oke, Jagat ya, tetap semangat nih, kawal terus teman-temannya Jagat ya, agar selalu kompak ya Jagat ya, sehingga nanti bisa lulus juga tepat waktu Jagat ya. Jadi jangan sampai mudah-mudahan di angkatan 2018 harapan kami tidak sampai ada yang tertinggal gitu. Benar-benar bisa saling menyemangati lah, saling bahu-membahu ketika nanti tugas akhir utamanya ya seperti itu. Oke Jagat, ya hatur nuhun Jagat ya. Kemudian Jaki Fadul Rahman, Jaki ada 2 kalau nggak salah ya. Ini Jaki yang mana ya? Coba Jaki mana? Jaki sehat. Hadir, Bu. Mana Jaki? Halo. Ya, Bu, hadir, Bu. Yang mana ya? Oh, oke Jaki ya ini ya. Sehat Jaki Falah kan. Ya, satu lagi mah namanya siapa sih Jaki? Satu lagi tuh ada Jaki juga ya kelas A ya. Muhammad Zaki itu mah Bu, pakai Muhammad. Oh, itu Muhammad Zaki. Tapi panggilannya hampir sama ya Jaki. Oke. Jaki sehat ya Jaki ya. Alhamdulillah Bu sehat. Ya, alhamdulillah nih bisa dipertemukan kembali dengan Zaki ya setelah sekian lama tidak bertemu gitu kan ya. Oke, kita semangat ya Zaki ya di semester ini Zaki. Oke, makasih banyak. Oke, kemudian Lulu Kamelia, Lulu mah kebayang karena masih bimbingan saya. Lulu masih bimbingan saya. Mana? Lulu, halo. Lulu, sehat Lulu. Sehat Ibu, Ada alhamdulillah. nggak? Kalau nggak ada saya ulangi. Oh ada. Oke. Sehat ya Lu ya. Lulu. Jadi kalau manggilnya Lu aja khawatir jadinya ini ya. Jadinya ambigu. Lulu sehat. Oke. Oke Lulu semangat ya Lulu ya semester ini Lulu. Iya Ibu. Kemudian kemudian Desiana. Mana Desiana? Ada Desiana? Halo Desiana. Ibu. Mana? Oh, oke. Oh iya Desiana. Desiana konsentrasi apa ya? Bisnis Islam, Bu. Oh, bisnis. Pantesan langkah tinggal gitu. Maksudnya jarang saya lihat gitu ya. Iya. Ya, oke. Makasih ya Desiana atas semangat nih di semester ini. Kemudian terakhir Zarfan Muhammad Salman. Hadir Bu. Halo, sehat. Mana? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Salman? Alhamdulillah sehat. Di Prodi ya Salman ya? Iya Bu, lagi di Prodi juga. Lagi di Prodi ya. Oke, lagi ini ya. Habis acara juga ya Salman ya. Iya Bu, kebetulan jadi panitia juga. Panitiaan ya Salman. Iya Bu, sekarang juga masih ada kegiatan organisasi. Satu dulu ya Salman, tetap semangat Salman ya untuk semester depan Salman. Mudah-mudahan. Ya, Bu. Tapi sudah selesai kan acara yang tadi ya? Ya Salman ya biar tanggung maksudnya beraktivitas. Yang pagi udah, sekarang lagi ada yang diskusi organisasi. Oh gitu. Jam berapa? Dari sekarang sampai nanti jam 3. Oh gitu. Online juga? Online juga sama Bu. Oh jadi nyimaknya 2 tuh Salman. Ya ambil Bu. Ambil itu ya, makanya kalau misalnya ada plus minusnya sih kalau misalnya daring tuh memang ya kita juga sama kadang yang satu laptop tuh rapat, yang satu lagi lagi webinar gitu ya, lagi seminar gitu kan. Jadi ada hikmahnya juga sebenarnya. Kalau misalkan luring kan nggak mungkin ya. Sama ya kita berada dalam 2 tempat yang sama dalam waktu yang sama tetap fokus gitu ya, tetap bisa fokus di dua room itulah gitu kan ya, meskipun bolak-balik mungkin nanti nyimaknya seperti itu. Oke Salman ya, terima kasih banyak. Ibu. Kemudian ya ada yang belum saya panggil atau sudah semuanya? Oh, sudah ya, sudah. Berarti saya mau lanjutin ke yang lain. Sudah kayaknya ya. Kalau misalnya merasa, Bu saya belum terpanggil. Oh Cucu ya? Cucu ada, oke. Kalau misalnya Bu nama saya belum Hafiz kontrak makro Ibu, cuma Oh Hafiz, oh sorry Hafiz.
Tapi nggak ada di sini, Fis. Tapi di KRS saya Bentar ya. dengan Ibu. Oke, siap. Berarti di sini belum terikot kali ya, Hafiz. Al-Hafiz Mulya kan namanya? Ya, Bu, Belum aman. ganti. Oke, siap. Hafiz kelas B ya berarti. Oke, siap sehat, Hafiz. Sehat, Mana Bu. Hafiz tuh? Hafiz coba. Yuk, Kan aman. ini. Aman, Bu. Oke. Jadi gemukan, Fiz. Sekarang, Fiz, betah ya di rumah ya? Ya, Bu. Pandemi, Bu, ya. Olahraga. Apa saya? Olahraga. Betah di rumah. Biasanya kalau mahasiswa itu kalau saya lihat gitu ya, ketika sekarang kan daring ya, kebanyakan memang di rumah masing-masing gitu ya. Alhamdulillah sih mungkin banyak perbaikan gizi. Maksudnya dari segi makanan, asupan makanan kan terjamin gitu kan ya. Kalau dulu mungkin ketika ngekos Indomie lagi atau misalnya warteg lagi gitu kan Puasa, ya, Bu. jarang Puasa, sarapan dan Bu. sebagainya. Oh, saum. Nah, berarti sekarang di rumah harus sering saum juga ya, Fiz ya, karena kalau enggak tambah nanti pas ke kampus tiba-tiba wah ini kayaknya kursi sudah tidak muat lagi. Kenapa sayang? Ya gitu ya, Hafiz ya. Ya, Bu. Tapi yang penting sehat lah, Fiz ya. Meskipun memang kadang katanya kalau di rumah tuh bosan gitu ya. Mungkin apalagi nih Hafiz sudah lama nggak ke Bandung, Fiz? Udah lama, Bu. Udah lama banget, Man. Nah, udah lama ya. Tapi insya Allah jangan sampai lupa jalan ke Bandung ya, Fiz ya. Apalagi Oh. ke UPI. Aman, Bu. Aman. Aman ya. Bukan lihat Hafiz kayak gemukan ya, bener ya. Alhamdulillah nih, berarti berkah. Ini filter tuh, Bu. Filter ininya. Kamera. Oh gitu. Oh aslinya mah enggak ya, tetap slim gitu ya. Iya, Bu. Oke, yang nggak apa. Ya tandanya kan kalau misalnya gemukan tuh berarti bahagia ya. Maksudnya mungkin karena tadi kalau asal jangan jadi generasi rebahan aja gitu kan ya, habis belajar rebahan gitu ya, tidur, makan, rebahan lagi. Nah, itulah ya. Itu kan jadi kurang gerakan gitu ya, kurang aktivitas gitu ya, seperti itu habis ya. Oke, habis tetap semangat nih ya. Nih, ajak teman-temannya untuk senantiasa semangat nih di semester ini karena ini kan final ya, sehingga mudah-mudahan harapannya nanti Hafiz dan teman-teman bisa lulus bareng-bareng, wisuda bareng-bareng kan lebih nikmat ya rasanya ya, ketimbang sendirian gitu kan ya, seperti itu. Oke, masih banyak Hafiz. Ya, Bu, sama-sama. Ada lagi nggak selain Hafiz? Saya, Bu, Zinedine Nabil, Bu. Oh, oke, sorry Nabil. Oke. Tapi kebetulan, Bu, belum ke kontrak kalau mata kuliah takaful ini, Bu. Iya, oke. Tinggalan Kenapa kayaknya. untuk kontrak Nabil? Nanti di Tinggalan, FKB. Bu, ya, oke. Ya, nanti di FKB berarti ya Nabil ya. Ya, Bu, insya Allah. Oke, ya sehat Nabil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Bandung Nabil tadi mana ya? Di Balai Endah, Bu. Oh, di Balai Endah Kabupaten, ya, iya. di Bandung Selatan ya. Bandung Selatan Mohon, benar Ibu. ya. Mohon, oke. Oke, selamat datang lah ya Nabil di mata kuliah takaful ini. Nanti paling jangan lupa ya di FKKB biar nanti saudara tercantum di mata kuliah ini. Baik, Oke, Bu. selain Nabil, ya. Selain Nabil ada lagi nggak yang lain? Tidak ada. Yang belum saya panggil. Tidak ada. Oke, kayaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke agenda berikutnya. Sebenarnya sih kalau untuk hari ini mungkin saya tidak akan menyampaikan materi ya, saudara ya. Paling setidaknya kita bahas sedikit lah ya terkait dengan apa namanya, sudah nampak ya, sudah nampak. Sudah ada kan ya apa yang saya share tapi belum saya fullkan terkait dengan mata kuliah lah, maksudnya gambar umumnya seperti apalah gitu ya. Tidak akan saya bahas dulu materi saat ini, mungkin untuk materi insya Allah pekan depan gitu ya. Jadi mata kuliah ini kan mata kuliah takaful darah takaful ya namanya gitu kan. Apa namanya, di semester ada restrukturisasi kurikulum, ada perubahan kurikulum gitu sehingga mengakibatkan intinya sekarang di semester 7, tapi kemungkinan juga di semester yang akan datang ya mata kuliah takaful ini nanti mungkin di merger ke mata kuliah lain gitu ya, sehingga mungkin tidak lagi secara khusus bahas mata kuliah takaful ini gitu kan ya. Ya harapannya sih nanti mudah-mudahan saudara ketika setelah mata kuliah ini, meskipun di sini kan pasti ada yang dari konsentrasi bisnis, konsentrasi ekis ataupun keuangan gitu ya, setidaknya bisa memahami gitu ya terkait dengan takaful itu apa, kemudian juga perbedaannya dengan asuransi ya, itu seperti apa gitu kan ya, sehingga nanti bisa menambah wawasan dan juga
menambah ya wawasan saudara lah ya, hasanah pengetahuan saudara terkait dengan takaful ini gitu. Sehingga nanti ketika ada yang risetnya ya, saudara tidak bingung lagi ya, setidaknya ada gambaran lah seperti apa gitu ya. Dan sebenarnya kalau di sini dosennya saya sendiri gitu ya. Kalau dulu pas pertama banget ada mata kuliah ini tahun 2014 lah kalau nggak salah 2013 itu saya dengan Bu Rida, cuman karena saya dan Bu Rida sama-sama mengampu mata kuliah Jiswab gitu ya, jadi ya sudah biar fokus saya takaful Bu Rida di Jiswab seperti itu, sehingga akhirnya saya sendiri, dan alhamdulillah saat ini masih sendiri juga gitu ya, masih single di mata kuliah ini gitu kan ya, seperti itu. Tapi nanti insya Allah setelah UTS kemungkinan nanti akan dihadirkan gitu ya dosen tamu dari praktisi ya, sehingga nanti akan mengisi mata kuliah takaful ini juga akan berbagi terkait dengan secara implementasinya, dan juga mungkin lebih ke hitungan lah ya, hitungan matematis terkait dengan perhitungan kontribusi dan juga klaim, sehingga nanti di mata kuliah ini sebenarnya nanti saudara tidak hanya sekedar memahami secara konsep teoritis saja gitu ya, tapi juga bagaimana nanti bisa diharapkan bisa menghitung berapa klaim, berapa premi atau kontribusi gitu kan ya, jadi ada hitung-hitungannya juga nih, mata kuliah ini ada hitung-hitungannya juga gitu ya, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya teori yang disampaikan gitu ya. Kemudian juga mungkin nanti kalau untuk sistem pembelajarannya sendiri, selain materi yang disampaikan, nanti juga mungkin karena saudara kan sekarang sudah semester 7 ya, jadi diarahkan memang sudah dari mulai sekarang sudah sering baca-baca jurnal gitu kan ya, searching, mudah-mudahan nanti bisa ada inspirasi, ide-ide untuk untuk tugas akhir, untuk proposal setidaknya, sehingga nanti pas ketika waktu mau semester 8 tuh saudara tidak bingung lagi, tapi sudah punya ide gitu ya. Nah, makanya nanti mungkin saya akan ada juga review jurnal ya. Nanti saudara harus sering baca-baca jurnal gitu kan ya. Kalau mungkin sekarang kalau kemarin-kemarin mungkin saudara sering baca novel, atau misalnya sering-sering nonton drakor gitu kan ya, atau film-movie lainnya lah. Mudah-mudahan sekarang mah saudara agak kurangi gitu kan ya. Sekarang harus mulai baca-baca berita terkini ya terkait dengan informasi keuangan, ekonomi dan keuangan Islam, atau kalau nggak juga saudara harus sering baca-baca jurnal gitu ya. Riset terdahulu, riset yang berkaitan dengan ekonomi keuangan Islam, sehingga nanti muncul ide, karena ide riset itu tidak muncul seketika gitu kan ya. Ketika ada pun juga harus kita pilih-pilih, ini risetnya, ide risetnya tuh memang misalkan update atau seperti apa. Jangan sampai saudara, saya punya ide Bu, udah punya ide ini gitu. Tapi ketika di sharing kan justru itu risetnya tidak update ya, masih jadul misalkan, itu kan jadi kurang bagus juga, sehingga diharapkan tadi saudara lebih bisa mengikuti update informasi terkini lah ya, tidak hanya sekedar teori yang disana. Kalau teori bisa baca sendirilah gitu kan ya, terkait dengan implementasi secara praktis itu seperti apa, itu yang memang harus perlu juga dipahami gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian ini kalau untuk saya fullkan ya, di screen juga kelihatannya sebenarnya, tapi saya fullkan aja deh. Sebenarnya kalau ini kan mata kuliah takaful itu kan 3 SKS ya, 3 SKS dan semuanya sih kayaknya sudah memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah ini gitu kan ya. Nah, adapun hari ini sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak akan menyampaikan materi gitu ya. Mungkin tadi hanya sekedar untuk gambar umum perkuliahannya, mungkin nanti RPS yang akan saya share sedikit gitu ya, dan juga mungkin nanti akan ada pretest ya. Tapi insya Allah pretestnya tidak sampai dinilai jadi penilaian utama gitu kan ya. Ini hanya ingin mengetahui sejauh mana sih sebenarnya pengetahuan awal saudara terkait dengan takaful ini seperti apa gitu ya. Kalau misalnya nanti dirasa ketika mengerjakan banyak yang zong, banyak yang salah gitu kan. Nah, berarti diharapkan ketika nanti saudara sudah mengikuti mata kuliah ini, ketika ada tes lagi gitu ya, itu sudah bisa terjawab dengan benar ya, seperti itu. Nah, seperti biasa nih, tapi sebelumnya mungkin nanti saya kembali mereview, mengingatkan terkait dengan tata tertib perkuliahan ya, karena memang meskipun sudah di sini sudah tingkat berapa ya, sudah semester akhir lah gitu ya, sudah paham lah terkait dengan tata tertib perkuliahan, saya yakin gitu ya. Cuman mungkin terkadang kan kita suka lupa gitu ya, sering diingatkan gitu ya, sehingga mungkin nanti saya akan kembali singgung sedikit terkait dengan tata tertib perkuliahan khususnya di mata kuliah ini gitu kan ya, seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk saat ini kan memang pembelajaran daring tidak lagi asing ya bagi kita. Tadi mungkin saudara mungkin sudah ngalamin daring sejak tahun berapa ya? Sejak
semester berapa nih saudara? 2019 tuh semester berapa ya? Pokoknya sudah hampir 2 tahun lah ya, hampir mau setahun lebih lah ya, 2019 sudah 20 kan udah mau 2 tahun berarti ya. Sama saya juga berarti ngajar daring itu tidak menjadi suatu hal yang baru lagi, berarti kan sudah biasa kan seperti itu kan. Bahkan kalau sekarang kan alhamdulillah jadi hikmahnya tuh dengan pembelajaran daring ini banyak juga kita bisa ngikutin mata kuliah di PTN lain gitu kan ya, bisa ngambil MBKM dan sebagainya kan. Kalau dulu mah kan tetap aja harus di kelas gitu kan, harus klasikal. Kalau sekarang kan lebih terbuka sebenarnya, lebih terbuka dengan adanya kampus Merdeka kan, seperti itu gitu ya. Nah, pertama seperti biasa ya, hadir tepat waktu. Tadi sudah jam 1 sebenarnya kan kita mulai ya, tapi mungkin nanti pokoknya kita mulai insya Allah jam 1:15. Tapi sebelum saya mulai gitu ya, nanti mungkin seperti biasa kita biasakan kembali untuk tilawah bareng. Kalaupun misalnya tidak tilawah bareng juga, tadi misalnya bisa untuk putar murotal, tapi mohon ketika putar murotal itu saudara tidak kemana-mana gitu ya. Misalkan tadi ketika putar murotal saudara benar-benar menyimak sehingga seperti murojaah gitu, sehingga kita tuh benar-benar seperti mendengarkan murojaah gitu ya, seperti itu. Tidak lanjut lagi murotal saya kemana dulu gitu kan ya. Nah, tidak seperti itu ya, tapi saudara harus sudah bisa menyimak gitu ya dengan baik, sehingga tetap bisa menyimak dengan baik sampai jam 1:15 ya. Kemudian mungkin nanti saya masuk, kemudian nanti ada absen. Nah, ketika saya absen nama saudara tidak ada ya, pas tadi saya absen berarti itu seperti biasa mohon maaf tidak akan saya hadirkan gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya saudara sebelumnya mungkin karena ada kendala teknis ya, saudara konfirmasi dulu ke teman atau ke siapa gitu ya, bahwa misalnya saya sedang berusaha masuk gitu ya. Jadi ada konfirmasi gitu. Jadi kalau misalnya bagi yang telat gitu ya, bagi yang telat tapi alasannya tidak syar'i atau tidak karena gangguan teknis, tapi karena sengaja nyantelah misalkan setengah jam lagi lah saya masuk gitu kan ya, toh tidak akan ketahuan ini yang masuk telat atau enggak. Nah, itu ketika saya panggil misalkan Hafiznya tidak ada, ya sudah saya tidak akan hadirkan, tapi saudara tetap bisa join gitu ya, seperti itu. Itu ya, bisa nih disepakati nggak poin yang pertama? Kalau misalnya tidak Bu, silahkan ya, saudara bisa raise hand gitu. Kalau tidak ada yang raise hand, tidak ada yang keberatan, berarti sepakat. Oke, sudah 3 berarti sepakat ya. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian rapi nutup aurat. Nah, ini juga penting, apalagi bagi ibu-ibu ya. Bagi Ikhwan juga sama. Jadi kalau diharapkan memang meskipun ini daring gitu ya, saudara tetap berpakaian rapi gitu ya. Karena meskipun misalkan Bu di off kan ini ya, saya maksudnya tidak masalah mau di on off juga itu ya, mangga. Tapi minimal ketika saya panggil, ketika absen itu mohon di on kan dulu ya, biar saya tuh tahu bahwa ini tuh memang Hafiz, ini tuh memang Salman, itu memang Desiana gitu kan ya. Bukannya suuzon, tapi biar tahu juga kondisi Hafiz saat ini seperti apa gitu kan ya, gitu. Yang minimal pas ketika di absen lah saudara on kan ya, seperti itu. Nah, ini kalau bisa memang menutup aurat, memang bukan bisa harus menggunakan pakaian rapi ya, ataupun menutup aurat khususnya bagi perempuan ya, bagi ibu-ibu jangan sampai misalnya daring ini gitu ya, udah aja saya nggak akan pakai kerudung. Nah, yang seperti itu ya, nanti khawatirnya malah saya panggil saudara jadi pokoknya videonya jadi on, nah itu kan jadi bahaya gitu, jadi berabe ya. Pokoknya tetap harus menutup aurat gitu kan ya. Termasuk ini mungkin nih bagi teman-teman akhwat yang di rumah ya, meskipun memang mungkin kan kalau sekarang di rumah masing-masing gitu ya, saya titip dimanapun saudara berada gitu kan ya, mau sekarang maupun nanti sudah lulus, mudah-mudahan saudara jangan sampai luntur dalam menutup aurat gitu. Artinya ketika mungkin sekarang saudara alhamdulillah ya mestinya tertutup gitu ya, pakai gamis, kemudian juga pakai jilbab gitu, tapi ketika di luar gitu ya, khawatirnya nih ketika di luar saudara malah misalkan pelan-pelan gitu ya meninggalkan bajunya jadi ketat gitu kan ya, misalkan kerudungnya jadi dililit dan sebagainya, bahkan sampai tidak berkerudung, jangan sampai seperti itu ya kalau bisa gitu. Jadi maksudnya jangan pilih-pilih tempat lah kalau untuk menutup aurat, karena kan itu perintah Allah ya, maksudnya gitu kan, sekaligus identitas juga saudara sebagai seorang muslimah kan. Jadi dimanapun juga saudara berada, termasuk mungkin nanti ketika saudara bekerja gitu kan ya, karena terkadang lingkungan itu kan mempengaruhi juga ya. Mungkin sekarang kalau di kampus mungkin dulu saudara ketemu saya gitu, ketika saudara misalkan pakaiannya tidak pakai rok, apalagi kalau saya biasanya suka dirajia gitu kan ya. Nah,
kalau misalkan bebas lah gitu, nggak ada Bu Ana ini, nggak akan ketemu dosen ini gitu, saya tidak akan biasa aja lah pakai baju ketat juga nggak apa-apa misalnya ketika main. Nah itu mohon saudara juga perhatikan lah gitu kan ya, karena itu kan untuk kepentingan diri sendiri juga gitu kan ya, jangan sampai saudara luntur malah ketika misalnya nanti bekerja di lingkungan kerja, jadi malah saudara yang terwarnai gitu kan ya, yang jadi berubah ya, maksudnya berubahnya ke yang negatif, tapi justru harus kita yang mewarnai gitu ya, mewarnai lingkungan tersebut sehingga kita mewarnai kebaikan ke lingkungan sekitar kita gitu kan ya, jangan sampai malah kita, karena ini banyak kejadian gitu ya, maksudnya yang dulu mungkin di kampus tuh begitu rapi gitu kan, istiqomah alhamdulillah, tapi ketika lulus karena mungkin di rumah tuh kadang beda ya, auranya tuh mungkin karena lingkungannya bukan berbeda gitu kan ya, kurang kondusif dan sebagainya gitu ya, sehingga mengakibatkan saudara futur gitu ya, saudara jadi ibaratnya jadi tidak istiqomah lah gitu ibaratnya ya. Mudah-mudahan sih saya doakan ya dimanapun saudara berada, khususnya bagi ibu-ibu nih, tetap harus menutup aurat gitu ya, dimanapun dalam keadaan apapun juga gitu kan ya, kerudungnya mohon diperhatikan gitu kan ya, kemudian juga busananya juga gitu kan, seperti itu. Dan nih bagi Ikhwan juga harus ingatkan ya, ketika temannya misalnya ketemu dengan temannya yang memang berubah ibaratnya gitu ya, tidak menutup aurat, itu ingatkan gitu kan ya, jangan sampai justru malah mendukung gitu kan ya, seperti itu harus diingatkan, harus tetap diingatkan ya, jangan sampai malahan maksudnya jadi tidak lagi, jadi tidak istiqomah lah ya, seperti insya Allah di sini mas saya yakin semuanya tetap istiqomah dimanapun berada gitu kan, gitu. Ini mesti berdasarkan pandangan saya aja ya, karena ketika melihat berapa alumni yang lulus, jadi Allah miris juga gitu, dulu dia tuh rapi banget, tapi ketika lulus, ketika kerja kok jadi seperti ini gitu kan ya. Nah itu banyak faktor sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi ya. Cuman tadi mohon saya titipkan untuk semua akhwat, semua mahasiswi prodi Eki ya, jangan sampai ada yang sampai tidak menutup aurat ya, perhatikanlah dimanapun juga berada. Oke. Kemudian yang selanjutnya berada pada tempat yang nyaman ya. Jadi kalau bisa tadi meskipun saudara berada di luar gitu kan, kadang kalau misalnya daring tuh ada yang sambil nyetir, ada yang sambil jalan gitu kan ya. Nah kalau bisa sih ketika Zoom tuh pada kondisi yang kondusif gitu kan ya, sehingga nanti daya konsentrasi saudara juga kan akan full gitu kan ya, karena biasanya apalagi posisi duduk itu menentukan tingkat konsentrasi saudara. Kalau misalnya duduknya itu selonjoran gitu ya, apalagi bawa bantal gitu kan, pasti kan saya yakin mungkin ketika saya bicara baru juga 5 menit sudah pulas gitu kan. Jadi memang posisi juga menentukan, meskipun misalkan off ya emang enggak, tapi tetap saudara nyimak gitu ya, seperti itu ya. Karena nanti itu pasti akan berpengaruh pada daya konsentrasi saudara. Jangan ketika kitanya leha-leha, ketika kitanya nyantai gitu ya, ya udah berarti yang terserap juga mungkin hanya 10% gitu kan ya, sisanya ya itu alam gitu kan, berarti sisanya rebahan kan gitu. Jadi kalau bisa posisinya tuh harus tetap siap seperti layaknya kita berada di kelas ya, seperti itu. Ini mute unmute lah, ini mah sudah pada paham lah ya. Kemudian mengikuti perkuliahan sampai selesai. Nah ini jangan sampai kadang ini suka ada kayak saya mah kan suka dipanggil kadang gitu ya, misalkan cucu gitu ya, Sandra gitu. Nah itu kalau misalnya di listnya tuh ada biasanya, tapi ketika dipanggil jadi goib. Nah itu ya mungkin kalau misalnya saya sih khusus dulu itu karena sinyal gitu ya, intinya masih jangan sampai kita live duluan, kecuali kalau misalnya tadi sinyal ya kita berusaha masuk lagi gitu kan ya gitu. Nah ini termasuk di sidang ya, mungkin ini ketika etika sidang, nanti mungkin saudara ketika semester depan nih ya mulai ngikutin sidang-sidang kelas di sidang teman-temannya, ketika saudara masuk ke ruang sidang, ke room sidang gitu ya, itu kalau bisa jangan live seenaknya. Maksudnya ketika misalnya sidangnya masih berlangsung, ya udah kita tetap aja nyimak gitu kan ya. Karena suka banyak nih ya, jaga teman-teman saya lihat, misalkan pas awal masuk gitu, tapi ketika tengah-tengah ya mungkin kalian ini mah nggak rame atau gimana lah malam gitu ya, jadinya langsung live gitu. Nah kalau bisa sih, maksudnya kan itu ruang sidang tuh kan ruang yang sangat formal gitu ya, kalau bisa minimal setidaknya mohon izin dulu Bapak Ibu, mohon maaf saya live duluan karena ada apa gitu ya. Jadi kami juga dosen tidak berani live duluan gitu kan ya, apalagi ini mahasiswa yang kadang itu suka
seenaknya masuk keluar gitu kan ya. Kan kalau ya setidaknya mohon izin dulu lah kalau misalnya tidak bisa menyimak sidang sampai selesai gitu kan ya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali ikut ya udah mendingan nggak usah ikutan saja ya. Jadi itu juga etika, meskipun kita dalam ruang Zoom tapi tetap kita harus beretika dalam belajar gitu kan ya. Tidak ada off ini atau tidak akan kelihatan ini gitu ya, jangan sampai seperti itu ya, insya Allah. Nah kemudian tidak mengoperasikan HP, ini kadang gitu ya, kalau dulu mah suka ada nih mahasiswa yang chatan yang ngechat temen-temennya gitu, ngobrol lah ibaratnya mengobrol di ruang Zoom gitu ya, kan ada dulu mah private message ya, kalau sekarang sudah disetting sepertinya sama admin Zoom-nya tidak bisa private message lagi. Jadi kalau saudara send message, pesan itu pasti kebaca ke semua gitu. Itu kan ada, jadi malahan ngobrol gitu kan ya. Nah itu kan jadi nggak efektif juga gitu. Atau mungkin ketika saya menjelaskan, misalnya dosen menjelaskan, saudara masih malah asik main HP gitu. Misalnya asik pesan balas pesan dari HP-nya ya itu ya. Jadi kalau bisa jangan melaksanakan aktivitas lain, kecuali kalau misalkan ya mau ke belakang atau gimana lah, itu mah ya beda lagi hal ya, itu mah nggak dipersilakan. Itu ya, seperti itu. Insya Allah ini mas bisa dipahami sih, saya hanya sekedar review saja ya, sekaligus mengingatkan mungkin ya, seperti itu. Nah kemudian kali ini nanti juga mungkin ada pembelajaran sinkronus ya, ketika misalkan tidak selalu by Zoom, mungkin ya kita nanti tetap saudara harus bisa aksesnya itu ke spot. Nah kalau untuk WAG ya, di sini ada grup WAG untuk mata kuliah ini enggak ya? Ini ketua kelasnya siapa sih di kelas 7B ini? Saya lupa. Halo, ketua kelasnya siapa? Halo. Jagat, Bu. Oh, Jagat ya. Belum, Bu. Saya belum. PJ itu mah, PJ. Oh, ya satu pokoknya siapalah ya, ketua kelasnya harus ada kan tetap ya, harus ada ketua kelasnya. Nanti ini mah mungkin nanti perangkat kelas, mangga itu silahkan terserah ya, karena sudah biasa pilih lagi itu gimana boleh gitu ya. Berarti kan KM-nya. Nah kalau kan ini tidak ada WAG, jadi harapan maksudnya nggak usah ada WAG kelas ya. Kamu saya untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah takaful nggak usah ada WAG kelas takaful, karena memang di HP saya juga sudah penuh dengan WAG gitu kan ya. Dan mungkin di HP saudara juga sama mungkin ya. Nanti mungkin saya akan koordinasinya dengan ketua kelas atau PJ dari mata kuliah ini. Jadi ketika ada informasi terkait dengan mata kuliah ini, saya akan share informasinya ke PJ tersebut. Nanti PJ-nya harus bertanggung jawab nih, harus benar-benar menyampaikan ya pesannya kepada teman-teman gitu ya. Kalau misalnya tidak, berarti ini PJ-nya yang memang informasinya di PJ-nya mungkin tidak sampai gitu. Jadi nanti tidak usah ada grup WAG mata kuliah takaful ya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi biar nanti tidak menambah WAG di HP lah, seperti itu. Insya Allah nanti tetap kita sampaikan, tapi saya sampaikan nanti lewat PJ-nya. Ya nanti mangga ya, silakan mau jaga ke siapa ya, nanti saya ke siapa jadinya nih. Ada informasi terkait dengan mata kuliah takaful di 7B. Ke siapa? Jagat, Ibu. Oh masih ini ya, masih dirundingkan ya. Siapa? Jagat. Maksudnya siapa? Jagat. Jangan. Oke lah, baiknya nanti pokoknya harus ada ya yang siap. Atau Ai, Jagat atau Ai, bebas sih siapa ya, mangga. Oke, kemudian setelah itu nanti juga mungkin nanti saudara juga saya akan bagi kelompok ya, tapi bukan book chapter sih, maksudnya akan bagi kelompok, tapi tugas itu lebih ke proyek kelompok lah, nanti mungkin proyek kelompoknya apa ya, ini ringan ya, tidak akan sampai membuat sebuah proyek yang besar ya. Nanti diselesaikan kelompok dari saya sudah harus ngasihnya, saya mau ya, saya tuh suka kadang tugas, jadi terkadang tugas itu suka di nanti, maksudnya suka di nanti itu suka bukan di nanti ditunggu-tunggu, tapi di engke-engke gitulah kalau bahasa Sundanya mah gitu ya. Baru nanti kalau sudah injury time gitu ya, 1 jam lagi baru dikerjain. Nah jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai sistem kebut sejam ya saudara ya. Meskipun ini sudah tahu lah tugasnya gampang, khawatir nanti malah atau misalkan seperti yang lain-lain lah, atau misalkan jadi ketiduran ya, akhirnya kan
jadi telat. Karena kebanyakan, Bu, mohon maaf saya tidak telat mengumpulkan tugas, misal alasannya tuh kadang itu lupa gitu kan ya, atau misalkan yang lainnya, tapi kebanyakan sih lupa. Nah, untuk meminimalisir saudara lupa, kalau bisa ketika ada tugas tuh langsung dikerjakan ya. Kalaupun misalnya ada tugas lain yang memang lebih prioritas, saudara tulis gitu ya, saudara catat, misalkan tugas ini apa saja, sehingga nanti tidak sampai terlupakan lagi nih tugasnya gitu kan ya. Karena biasanya dosen itu kan ngelihat apa ya, reputasi seorang mahasiswa itu dari tugas yang dia kerjakan. Kalau misalnya tugas yang diberikan itu bagus, ya dikerjakan dengan bagus, dengan artinya benar gitu ya, betul, kualitasnya bagus, kemudian juga dia cepat ngerjainnya, apa namanya tuh, gercep lah kalau ibarat, kalau kata ininya mah ya, gercep itu lebih apa namanya, lebih disukai. Artinya kan kalau misalnya nanti saudara ini kan kemarin PPL ya, ketika misalnya diberi tugas oleh pimpinan, pasti pimpinan itu lebih suka apa namanya, mahasiswa PPL yang masih mahasiswa magang yang dia ketika diberi tugas tuh benar-benar gercep, benar-benar responsif gitu ya. Dia mengerjakan dengan langsung ya, semangat, kemudian juga betul apa yang dia dikerjakan itu kan ibaratnya nanti bakal kepake gitulah, orang seperti itu bisa kepake. Nah, diharapkan juga sama ketika tugas-tugas yang diberikan dosen itu kalau bisa memang seperti itu ya, jangan sampai diulur-ulur, nanti aja. Nah, kalau misalnya seperti itu kan biasanya nanti khawatirnya saudara jadi habit, jadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan ketika ada tugas yang masuk tuh ya udahlah nanti aja. Nah, mungkin nggak ada bedanya juga ketika nanti saudara kerja gitu kan ya, ketika ada tugas mungkin diberi sama atasan, nanti aja. Toh deadline-nya misalnya 1 minggu yang akan datang lagi, padahal si atasan itu justru mungkin lagi ngetes saudara gitu ya, nih anak seberapa responsif sih dia gitu ya, ketika diberi tugas kapan nih selesainya. Nah gitu kan. Nah, kan lebih cepat itu kan lebih baik. Nah, jadi kalau bisa sekarang saudara harus membiasakan, jangan sampai kalau kemarin misalkan masih nyantai gitu ya, ketika ada tugas-tugas, sekarang mah tidak ada kata santai, karena memang nanti apalagi saudara mungkin skripsi gitu kan, itu kan beda lagi apa ya, untuk membekali itulah ya, apalagi nanti ke dunia kerja itu kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pimpinan itu lebih menyukai bawahan atau pekerja atau karyawan yang memang dia lebih responsif dan juga lebih apa namanya, benar-benar betul ketika mengerjakan. Kalaupun misal salah ketika apa namanya dikerjakannya itu lebih awal kan bisa segera diperbaiki, ketimbang misalkan udah telat gitu ya, salah pula. Nah, itu kapan waktu untuk memperbaikinya kan kapan gitu kan ya. Nah, makanya kalau bisa jangan sampai termasuk tipe yang seperti itu ya. Misalnya di sini mah tidak ada, saya yakin. Itu. Kemudian kalau misalnya ditanyakan ya silahkan ya. Nah, ini untuk penilaian ya. Ini untuk penilaian, jadi nanti seperti biasa sih ada tugas, ya ada kuis, ada UTS dan UAS. Ini kan sudah biasa lah ya. Nanti ya meskipun tadi sih nilai itu kan bukan segala-galanya, tapi kadang ya kita juga pingin ya, saudara juga pingin nilainya maksimal. Apalagi nih sekarang saudara semester 7, jangan sampai ada nilai yang kurang gitu kan ya. D atau E itu nggak boleh, harga mati harus AB gitu ya, seperti itu. Karena kalau misalnya nanti kurang, ada yang kurang, nanti saudara tidak bisa ngikuti ujian sidang gitu ya, meskipun mungkin skripsinya sudah selesai, tapi ketika dilihat nih transkripnya ada yang D, ada yang E ya, nah saudara harus ngulang lagi gitu kan ya. Karena kadang kita tidak bisa ya nanti aja lah, nanti tinggal tembak aja dosennya minta nilai gitu kan, selesai. Enggak seperti itu ya, maaf kalau di EKIT ya seperti itu. Jadi dulu juga pernah nih ada mahasiswa yang apa namanya, yang udah mau sidang gitu ya, saya mungkin udah cerita ya, ada yang mau sidang gitu ya, tapi ternyata dia mungkin lupa tidak mengecek transkrip nilainya gitu kan ya, sehingga pas udah selesai tuh skripsinya sudah siap sidang lah ya, sudah mau daftar, ketika dicek sama prodi ada transkrip nilai itu ternyata ada nilai yang D. Dan itu mata kuliah apalah gitu ya pokoknya. Dan itu ketika diminta ke dosen yang bersangkutan untuk minta nilai gitu, langsung kan tidak bisa seperti itu. Tetap saudara harus ngikutin perkuliahan dari awal, seperti layak teman-teman yang lain. Karena kalau tidak, kalau misalkan kami berikan nilai cuma-cuma, ya itu nanti kasihan kan yang lain. Maksudnya nanti khawatirnya jadi nilai itu jadi murah gitu ya. Udah nanti saya mah nggak usah dikontrak nih mata kuliah takaful, nanti aja ketika sidang minta ke Bu Ane gitu, langsung dikasih. Nah itu kan jadi apa sih yang sudah dapatkan ya gitu kan. Kalau hanya nilai ama sih gampang, cuman di balik itu kan tidak ada sebuah proses pembelajaran sama sekali gitu. Dan memang di EK itu tadi ya seperti yang saya bilang, ketika misalnya ada yang nilai kurang ya nah saudara harus nunggu, meskipun nunggu semester yang akan datang gitu kan ya. Termasuk mahasiswa yang tadi saya sampaikan itu karena di semester ini tidak ada mata kuliah itu ya, jadi dia
dengan sangat ya mungkin kecewa juga gitu ya, sampai pending satu semester apa namanya untuk sidang gitu kan ya. Jadi ya mungkin sudah selesai ikut kuliahnya tuh semester depan gitu baru bisa sidang. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya dari sekarang sudah harus benar-benar sungguh-sungguh ya, apalagi mungkin untuk di semester 7 ini dari segi bobot atau dari segi kualitas materi mungkin lebih harus, sehingga diharapkan nilainya juga bisa maksimal ya. Sekian sih tadi tugas-tugas ya harus dipenuhi, kemudian juga kuis dan juga ujian. Kadang mahasiswa tuh kadang suka ada aja gitu yang memang dia tuh tidak ikut ujian gitu ya. Kalau alam sih apa alasannya apa, tapi kalau bisa jangan seperti itulah. Di sini semuanya harus ngikutin ya, sehingga nanti nilainya juga maksimal ya. Karena nilai itu kan tidak ada yang cuma-cuma ya, tidak ada yang didapatkan secara cuma-cuma gitu. Apa yang saudara dapatkan itu adalah cerminan dari usaha atau ikhtiar saudara ya selama satu semester ini. Kami menilai usaha saudara seperti apa gitu kan ya, secara objektif insya Allah. Jadi ini untuk penilaian ya. Ada yang ditanyakan dulu terkait penilaian? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Tidak ada ya kayaknya ya. Oke. Kalau tidak ada nih mungkin bahas RPS dulu ya, atau mau kuis dulu ya, mau pretest dulu nih. Kayaknya pretest dulu deh, biar saya nggak ngomong terus ya, biar saudaranya juga tidak ngantuk. Apalagi kan jam sekarang tuh jam-jamnya boci ya, siang ya, Fiz ya, Fiz, mana Fiz? Ya jagat ya, biar tidak ngantuk. Mungkin ini dulu ya, ada pretest nih, ada pretest. Saya send dulu ininya, pretestnya lewat chat ya. Oke, saya stop dulu. Ada pretest, nanti silakan dikerjakan, nggak susah kok ini. Ntar saya send dulu ininya, alamatnya. Kalau Oke, ini ada ya, ini ada sampai saya ini juga sampai saya online kan juga ada kuis di Quizzes ya, ada di Quizzes sambil saya live kan aja ya biar bareng-bareng. Oke, ini sudah ada ya. Oke, silakan saudara, ada kan? Bisa ini nggak? Sudah bisa mulai belum? Oke, belum. Di kolom chat ya, saya sudah kirim. Silakan saudara bisa mulai buka, soalnya cuma dikit sih. Belum ada nih. Ada yang sudah bisa? Udah bisa dicoba belum? No player, belum ada yang masuk. Sudah yang coba belum? Sudah, Bu. Sudah? Di sini ada 17. Oh, kenapa di sini nggak ada? Udah 17 apa? 17 orang. Iya, Bu. Di sini nggak bisa ya. Nggak bisa di-share. No player. Oke lah, kalau sudah silahkan, nggak apa ya, nggak usah di ini. Kalau ada silahkan dikerjakan ya, dan nanti ingat-ingat saudara poinnya berapa ya. Oke, silahkan mangga dikerjakan aja sekarang. Ini nggak bisa ya. Kalau misalkan sudah ya, biar saya tahu nih saudara skornya berapa. Di kolom chat aja ya, tulis nilainya. Soalnya hanya 6 kok ya. Ibu mohon maaf.
Ya, Sandra, gimana? Startnya harus dari Ibu, Bu, soalnya di kita tidak muncul soal, Bu. Oh gitu. Oke, Iya, oke, Bu. bentar. Bentar, Sandra. Ntar ya, saya close dulu deh, kayaknya ini khawatir kelamaan. Jadi linknya mungkin. Di Akbar udah belum di Akbar? Dikira tadi itu sudah bisa. Coba yang link kedua ya, coba sambil saya juga. Coba. Oke, nah ini udah ada yang masuk ya. Ini ada. Oke, udah bisa nih. Ini yang lain ada yang ini ya, ada yang tertinggal ya? Halo? Berarti ininya dong. Tinggal ya, kode ininya join kodenya ya. Saya di sini baru gagal, tadi saya langsung klik ini, lupa klik start ya. Ini kode join kodenya masukin ya. Udah ya, berarti semuanya beres kan? Oke, berarti bisa ya semuanya. Oke, tadi ada yang betul semua, ada yang dapat skornya
100 nggak? Kalau saya lihat sih tadi ada yang paling salah satu ya. Ada yang dapat nilai betul semua nggak? Tidak ada. Tidak ada ya? Yang salah satu Lutfi, Jagat ya? Jagat ya salah satu ya? Oke. Yang lainnya salah berapa? Tapi yang lainnya mudah-mudahan tidak salah semua ya. Insya Allah itu makan mudah ya. Itu hanya hanya pretest saja sih sebenarnya terkait dengan takaful ya, yang nanti mungkin untuk secara materi akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Itu hanya bagian dari permainan lah ya, permainan terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan. Oke, gitu ya. Berarti semuanya sudah nyoba. Kalau misalnya nanti ada yang belum bisa nyoba ya nanti silakan lah ya. Setelah ini silakan dicoba. Terus selanjutnya mungkin saya sedikit share LPS ya. Ini LPS ya. Silakan ditanyakan dulu nggak sebelum saya bahas yang lain nih sedikit lagi. Biasanya kalau untuk takaful gitu ya, biasanya kalau untuk UTS karena memang UTS itu masih tataran teoritis lah mungkin gitu ya. Itu UTS itu pada bagus gitu. Tapi ketika nanti pas hitungan, pas setelah UTS itu kadang suka banyak nilai yang kurang gitu ya. Jadi mohon nanti mudah-mudahan nanti ketika kami menyampaikan terkait dengan perhitungan klien dan sebagainya, saudara bisa memahami dengan baik ya sehingga tidak sampai ada yang nilainya kurang ya. Nah ini untuk RPSC ya mungkin sedikit lah saya sampaikan nih, masih ada waktu berapa menit lagi. Jadi ini tadi ya intinya mata kuliah kan takaful itu apa sih? Sok saya nanya dulu deh, takaful itu apa? Coba bersuara biar nggak ngantuk. Oke, asuransi apa? Asuransi apa? Syariah, Bu. Jaminan, Bu. Oke, jadi asuransi syariah artinya harus jelas ya. Takaful itu kan asuransi syariah gitu kan. Kalau asuransi aja kan itu berarti asuransi, beda ya. Jadi nanti saudara nih ketika belajar takaful harus bisa membedakan antara konsep asuransi dan takaful ya, kayak yang mana nanti pasti berbeda gitu kan, baik dari segi akad yang digunakan maupun misalkan dari segi operasional juga berbeda gitu kan ya. Nah bedanya apa ya nantilah kita pelajari ya seperti itu. Nah kemudian juga nanti juga saudara diharapkan dapat bukan menyebutkan sih, memahami lah jenis-jenis asuransi gitu ya. Perusahaan asuransi itu apa saja? Tadi ada apa saja nih? Tadi kan ada di soal ya. Coba perusahaan asuransi itu apa saja nih? Coba yang tadi pernah diisi. Saya panggil atunya, kalau nggak pada mau ngomong mah, coba saya panggil dah. Fahmi, sebutin satu perusahaan jenis asuransi apa saja? Ingat yang tadi. Jenis yang perusahaan tadi, Bu ya? Ya tadi Fahmi milihnya apa? Kalau yang jenis asuransi, tadi kan ada soal seperti ya? Asuransi jiwa. Lalu sama asuransi jiwa. Takaful atau nggak salah Bu? Lupa saya. Asuransi jiwa. Terus, satu dulu lah ya, Fahmi, hatur nuhun Fahmi, asuransi jiwa ya. Nanti akan dibahas juga ke depannya, cuman ini hanya biar bergambar aja. Oke, makasih Fahmi, satu asuransi jiwa. Kemudian saya mau nanya, Tika. Ya Bu. Ya, asuransi jiwa, ada apa lagi? Asuransi umum Bu. Asuransi umum, oke. Asuransi umum ya, terus Rika, coba Rika. Apa lagi? Rika, ada apa lagi? Ada dua, apa hanya ada dua? Ya, gimana Rika? Tadi Rika pilihnya apa? Apakah dua atau satu asuransi juga? Gimana? Tidak terdengar ya saya. Rika, Ibu. Oke. Ya, Rika. Oh, mohon maaf tadi. Tadi itu di kuisis tadi Rika kebagian 3 pertanyaan Ibu, jadi pas tadi nggak nemu yang pertanyaan itu Bu. Tapi kalau jenis-jenis asuransi ada asuransi pendidikan Bu contohnya. Asuransi pendidikan, oke. Ya, asuransi pendidikan ya. Oke, makasih Rika ya. Kalau asuransi pendidikan sebenarnya masuk ke asuransi umum ya. Masuk ke asuransi umum. Satu lagi apa?
Ini yang termasuk judul di mata kuliah ini nih. Perusahaan asuransi apa? Coba. Apa? Reasuransi, Bu. Oke, perusahaan reasuransi. Atau kalau misalkan di takaful, berarti perusahaan takaful ya gitu. Jadi betul, jadi ada perusahaan asuransi jiwa syariah. Berarti kan ya kalau ini ada asuransi umum syariah. Nah, asuransi umum syariah itu seperti tadi, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan bermotor, gitu kan ya. Pokoknya itu asuransi kerugian lah. Itu maksudnya ke asuransi umum. Kemudian ada juga perusahaan reasuransi. Apa sih reasuransi itu apa? Coba tadi. Coba saya panggil lagi ya. Siapa ya? Oh, jangan di sini, manggilnya di sini mah kelihatannya sedikit. Nabil deh, Nabil. Kalau reasuransi itu apa? Yang kebayang atau yang kebayang? Nggak apa sih? Nggak betul juga maksudnya. Nabil, halo. Ya Bu, terkait kurang lebih ya. terkait manajemen Nabil? risiko Bu. Kurang lebih itu Bu yang saya pahami. Ya. Iya, oke. Ya baik, Mak Nabil, terima kasih ya. Ada lagi nggak yang membayangkan reasuransi itu apa? Atau retakaful? Coba atuh siapa ya? Aliza, mau Aliza? Halo? Aliza. Atau Rafa deh, Rafa. Ya, Ibu. Rafa. Ya, Bu. Ini terdengar nggak sih suara saya? Rafa, halo? Ya, Ibu. Bisa terdengar nggak? Khawatir. Oke. Rafa, asuransi itu seperti apa? Rafa bayangin aja kayak apa? Yang Rafa bayangin, yang Rafa. Kalau dari tadi yang pertanyaan Rafa, itu apa? tangkep, jadi reasuransi itu kayak perusahaan asuransinya itu kayak menangguhkan si beban jawabnya itu ke perusahaan reasuransi kayak gitu, Bu. Si ibunya. Sekarang terdengar nggak suara saya? Jelas, Bu. Halo? Terdengar, Ibu. Ya. Oke, saya bahasa terlempar. Ya. Oke, tadi intinya ya. Jadi kalau asuransi itu betul, di perusahaan asuransi yang di mana dia mengalihkan resiko yang dimilikinya itu ke perusahaan reasuransi gitu. Jadi perusahaan asuransi mengalihkan lagi resiko yang dia hadapi gitu ya ke perusahaan reasuransi gitu. Dan memang kalau untuk perusahaan reasuransi di Indonesia sendiri itu masih sangat terbatas. Kebanyakan perusahaan asuransi gitu. Karena jadi intinya untuk berbagi resiko juga ya. Jadi si perusahaan asuransi ini juga butuh gitu ya, butuh pihak yang bisa menerima pengalihan resiko tersebut. Ya namanya adalah perusahaan reasuransi. Kalau konvensional, kalau syariah berarti retakaful gitu ya. Jadi memang ada perusahaan retakaful di Indonesia ini gitu ya. Oke. Jadi saya share screen lagi deh. Gitu ya. Nah, kemudian nanti selain itu ya saudara juga nanti harus bisa nih nanti akan belajar juga bagaimana cara menghitung klaim tadi ya. Kalau nggak salah ada pertanyaan nggak ya? Bukan klaim, premi ya. Ada kontribusi kan kalau misalnya dalam istilah asuransi konvensional itu kan ada premi ya, sejumlah iuran yang dibayar oleh peserta asuransi kan gitu. Tapi kalau di asuransi syariah itu namanya adalah kontribusi. Jadi beda seperti istilah ini kredit ya. Kredit itu kan di perbankan konvensional kan kredit. Tapi kalau di perbankan syariah kan pembiayaan gitu kan. Jadi istilah yang digunakan juga
ketika di asuransi konvensional itu premi, kemudian kalau di asuransi syariah atau takaful itu adalah kontribusi gitu ya. Jadi nanti saudara juga akan nanti belajar bagaimana cara menghitung kontribusi nih untuk misalkan asuransi ketika saya mengikuti asuransi pendidikan dengan sekian tahun dan sebagainya, nanti berapa sih kontribusi yang harus dibayar gitu ya. Nah, kemudian juga nanti harus juga bisa menghitung klaimnya berapa. Jadi klaim itu kan ini ya pertanggungan sejumlah dana yang diberikan oleh perusahaan asuransi gitu kan atas resiko yang kita atas pengalihan resiko yang kita alami, resiko yang kita hadapi gitu kan ya. Nah, itu namanya klaim gitu kan. Sehingga klaim ini memang sebuah keharusan bagi perusahaan asuransi. Nah, berapa sih nanti klaim yang didapatkan? Nah, itu juga nanti saudara bisa menghitung itu gitu ya. Sampai mungkin nanti ngitung surplus underwriting-nya gitu ya, sampai ngitung labanya lah kalau istilah perusahaan mah gitu ya. Sampai bisa ngitung berapa surplus underwriting dari perusahaan asuransi tersebut ya. Kemudian juga nanti ya intinya sih kalau secara teori mungkin saudara harus bisa membedakan ya asuransi konven dan asuransi syariah gitu. Sehingga nanti ketika misalnya ada orang yang bertanya bedanya apa sih kalau sama-sama aja, nah saudara harus bisa menjelaskan seperti layaknya ketika kita menjelaskan bagaimana perbedaan antara perbankan konven dan perbankan syariah, itu kan pasti banyak perbedaannya. Nah, itu sama halnya juga dengan asuransi syariah, juga sama memiliki konsep yang berbeda gitu kan ya dengan asuransi konvensional yang memang kalau asuransi konvensional itu kan banyak juga pertentangannya gitu lah ya dari segi kehalalan dari akad yang digunakan gitu kan. Nantilah mungkin kita bahas lebih jauh lagi seperti itu. Intinya itu sih yang nanti saudara harus bisa kuasai gitu kan di mata kuliah takaful ini. Sehingga seperti yang tadi disampaikan di awal, tidak hanya sekedar pengetahuan atau sekedar wawasan secara konseptual, tapi juga secara aplikasinya seperti apa gitu kan ya. Bahkan mungkin nanti juga saudara akan saya minta untuk mereview beberapa jurnal ya riset terkait dengan asuransi, sehingga nanti saudara bisa update juga nih. Saat ini mungkin ya banyak riset tuh terkait apa sih tentang asuransi gitu, apa sih yang dibahas gitu kan ya, sehingga mungkin nanti bisa juga menjadi pemicu ide saudara ketika nanti mungkin risetnya mau terkait asuransi syariah gitu kan ya. Nah, ini mungkin yang akan menjadi hal yang menarik. Nah, kalau sekarang kan ada muncul ya ada asuransi mikro syariah kan. Nah, itu juga hal yang baru, hal yang memang menarik juga untuk dikaji sebenarnya gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada asuransi sosial sebenarnya. Seperti BPJS kan itu maksudnya ke asuransi sosial ya gitu. Jadi di samping perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi gitu ya, atau takaful juga asuransi sosial atau BPJS ya kalau di kita. Itulah kompetensi yang saudara harus kuasai selama 1 semester ke depan ya. Nah, kalau ini mah nantilah mungkin ini kan ada juga ya, nanti akan saya share di spot, saudara kan bisa baca sendirilah nanti di spot ya seperti apa. Intinya mungkin nanti sebelum saya bahas tentang takaful, tentang masuk ke takaful, saya kembali mungkin review sedikit ya terkait dengan asuransinya dulu gitu kan, karena mungkin saudara juga di mata kuliah pernah belajar asuransi. Coba masih ingat nggak saudara di mata kuliah apa ya? Fikih iktisad Ibu mungkin. Fikih iktisad ada ya, Ismi ya. Tapi itu lebih ke fikihnya mungkin Ismi ya. Ya, ke fikihnya Bu. Jadi syariah compliant terhadap asuransi konven mungkin ya seperti itu ya. Jadi itu ya seperti itu mungkin Ismi ya. Iya betul Bu. Ya, berarti fikihnya saudara sudah tahu nih. Berarti alhamdulillah nanti saudara bisa sharing nih Bu, secara fikih seperti ini nih asuransi itu gitu kan ya, seperti itu. Meskipun memang kadang ada juga bukan pihak sih maksudnya. Tidak semua juga orang muslim gitu ya memang sudah berkeyakinan bahwa asuransi syariah itu memang perlu untuk diikuti gitu ya. Itu memang tergantung keyakinan masing-masing gitu. Ada juga yang memang masih melakukan seperti layaknya perbankan syariah aja gitu kan. Ada juga pihak atau sebagian masyarakat yang masih a priori atau masih ya sama aja lah perbankan syariah dan konven juga gitu kan, masih juga ada yang seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi kita mah ya nanti dibahas aja dari segi teorinya seperti apa, sehingga nanti ketika ada yang memang maksudnya bukan mengajak debat kusir ya, setidaknya ada yang sharing gitu ya, kita setidaknya bisa mengungkapkan nih pengetahuan kita terkait dengan asuransi syariah itu seperti apa, asuransi konven itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin nanti akan sedikit dibahas, tapi mungkin saya tidak akan bahas fikihnya ya, karena itu makan tadi sudah dibahas oleh usul fikih ya oleh Pak Firman atau Pak Jul, mungkin seperti itu.
Nah, baru nanti akan masuk ke takafulnya, gitu kan ya. Yang penting tadi sih terkait dengan perbedaan takaful dengan asuransi konven dan juga skema takafulnya, sehingga nanti saudara bisa paham dari skema ini gitu ya. Oh, beda ya dengan asuransi konven tuh apanya gitu ya. Nah, nanti juga ada manajemen resiko nih seperti yang tadi disampaikan oleh Nabil ya. Pasti dalam perusahaan asuransi itu ada yang namanya aktuaria gitu, ada yang namanya pihak yang memanage resiko takaful, karena kalau tidak di-manage itu pasti sangat beresiko ya. Nanti khawatirnya malah si perusahaan asuransi itu justru bangkrut, jadi malah banyak klaim yang banyak dana yang dibayarkan untuk klaim, sementara jumlah kontribusi yang dia kumpulkan tuh lebih sedikit daripada klaim yang terbayar, itu kan akhirnya banyak yang gulung tikar. Makanya tidak jarang juga kalau ketika kita lihat ya, perusahaan asuransi itu ternyata tumbuh kembangnya tidak seperti misalnya perbankan gitu kan ya, yang memang perbankan tuh seperti naik terus, tapi asuransi itu kadang ada juga yang justru jalan di tempat atau bahkan mungkin masih jauh lah ya, kalau bisa dibandingkan aset perbankan itu masih sangat jauh. Nah, ini mungkin terkait dengan manajemen resikonya gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti akan belajar bagaimana pengelolaan resikonya, kemudian terkait dengan teknis teknis takafulnya ya. Nah, ini menghitung bagaimana kontribusi, menghitung bagaimana jumlah klaim yang dibayarkan gitu kan ya. Itu ada hitung-hitungannya lah intinya. Kendaraan motor sebenarnya banyak ya, kayak asuransi jiwa, asuransi umum kan banyak, ada asuransi properti itu ya, ada asuransi kecelakaan, ada bahkan asuransi kebakaran juga kan masuk ke asuransi umum ya. Cuman mungkin nanti biasanya sih tidak tersampaikan semuanya gitu kan ya, karena kalau bisa diajak ngebut kadang yang ini juga belum pada dipahami secara betul gitu. Ketika diberi studi kasus ternyata banyak juga yang keliru. Nah, sehingga mungkin untuk asuransi umum ya, nanti mungkin sampelnya tidak semua jenis asuransi umum disampaikan gitu ya, tapi mungkin diwakili hanya berapa jenis asuransi umum saja gitu kan. Apakah misalnya itu asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor gitu ya, tidak semua asuransi disampaikan. Kayak asuransi properti nih misalkan, tidak semua disampaikan ya, seperti itu. Nah, kami juga nanti akan belajar bagaimana tentang konsep pretakaful gitu ya, seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Itu kemudian untuk buku-buku sebenarnya sih mungkin saudara banyak juga ya buku-buku yang mungkin sudah dapat buku-buku tentang asuransi syariah, silakan boleh dibaca. Cuma nanti saya juga akan share modulnya ya, modul takaful, karena itu ada studi kasus biasanya dari sana, dari modul takaful, nanti itu saya akan share gitu kan, seperti itu. Di samping mungkin kalau untuk teoritisnya bisalah baca-baca dari buku-buku yang yang berbau asuransi syariah gitu kan. Kalau di sini saya ada buku yang Payadi ya, asuransi syariah Payadi, ada juga yang sakit sula mah lebih tebal sebenarnya gitu ya. Ada juga buku itu yang lupa lagi itu yang baru lupa lagi itu ya, pokoknya tentang asuransi syariah lah. Mangga silakan dibaca, dah hampir sama sih isinya mah seperti itu ya, seperti itu. Mungkin ya kalau untuk RPS silakan ada yang tanyakan nggak? Mudah-mudahan kebayang lah ya selama semester ke depan seperti apa nih setelah belajar takaful ini. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya, kayaknya tidak ada nih. Oke, kalau tidak ada masih ada waktu, saya sedikit lanjut ya, nggak apa ya, sedikit ini stop dulu, sedikit lanjut terkait dengan ini mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan keuangan syariah ya, khususnya tentang asuransi gitu kan ya, karena biar jadi bahan bahan informasi aja sih bagi kita semuanya gitu ya, bahwa selama ini saat ini mungkin posisi lembaga keuangan syariah, saya share screen aja, posisi perkembangan keuangan syariah di Indonesia itu seperti apa sih, ada ya nampaknya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini di sini saya ngambil dari laporan keuangan syariah Indonesia tahun 2020 ya, mungkin di antara saudara yang sudah pernah baca gitu kan ya, ada yang sudah pernah baca ya, setidaknya kita share lagi aja ya apa yang disampaikan di laporan ini gitu, terkait dengan laporan keuangan syariah, khususnya mungkin nanti posisinya terkait dengan perusahaan asuransi gitu, kayak asuransi syariah gitu, seperti apa sih posisinya saat ini gitu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri saat ini gitu kan, mungkin sejak tahun 2019 ya, itu ada krisis atau ada pandemi COVID yang memang
pasti itu berpengaruh sekali terhadap aktivitas ekonomi ya, termasuk mungkin keuangan syariah sendiri itu sangat berpengaruh sekali ya. Makanya di sini nih biasanya pas awal-awal ya, mungkin sudah juga ingat dulu banyak juga webinar-webinar yang terkait dengan restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi kan gitu ya, sampai presiden juga kan mengeluarkan kebijakan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan ini gitu kan ya, apalagi di perbankan lah seperti itu. Jadi memang ya mau nggak mau pasti berpengaruh sih COVID ini gitu ya terhadap perekonomian. Dan memang setelah saya baca dari overview keuangan syariah ya yang disampaikan oleh OJK ini memang seperti itu gitu. Jadi setidaknya berpengaruh juga gitu kan ya terhadap keuangan syariah gitu kan, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ya datanya. Kalau ini sih nah ini kan saudara mungkin tahu ya, sekarang pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi kita tuh kan minus ya kalau nggak salah ya, minus 2% kan ya kalau nggak salah, sampai minus 2% kan, terkontraksi 2% gitu. Bahkan memang juga ada mahasiswa yang meneliti terkait dengan pertumbuhan ekonomi memang seperti itu gitu, ketika dibuktikan dengan data yang diperoleh gitu ya, kondisi faktualnya memang kondisi pertumbuhan ekonomi itu tahun 2019 ke sini ya, itu awal 2019 ke situ mengalami kontraksi atau mengalami penurunan gitu kan ya, seperti itu. Memang ya pasti ini memang kita juga lihat ya aktivitas ekonomi sekitar kita ketika pandemi kan seperti apa, bahkan mungkin kemarin ada PPKM yang berlevel-level gitu kan ya, pasti mengakibatkan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin turun. Ini mungkin saudara nih yang di EKIS mungkin lebih tahu ya, saya tidak akan bahas lebih jauh di sini gitu kan ya, cuma mungkin sedikit aja ya menginformasikan. Nah kemudian ini tapi nih alhamdulillah kalau saya baca di sini gitu ya, posisi Indonesia itu ternyata dalam ekonomi syariah global ya ini masih berada di posisi keempat gitu ya, berdasarkan ranking Global Islamic Economic Indicator katanya. Jadi Indonesia itu justru awalnya kan posisi 5 katanya, awalnya posisi kelima, jadi masih berada dalam top 10, masih ada berada dalam top urutan 10, masuk ke 10 terbesar gitu ya. Nah ini masih berada di urutan keempat alhamdulillah sebenarnya, meskipun COVID gitu, tapi ternyata dari segi digedein dikit kali ya, dari segi investasi gitu ya, dari segi investasi itu masih, nah ini Indonesia tuh masih ternyata menduduki investasi tertinggi untuk ekonomi syariah gitu, karena mungkin ya di kita tuh banyak juga masyarakat muslim, dan ternyata mungkin karena sekarang EKIS itu sudah banyak dipelajari ya, jadi literasi ekonomi dan keuangan Islam itu sudah banyak gitu kan ya, sehingga menyebabkan ya alhamdulillah sih gitu ya, ternyata meskipun pandemi bisa tetap bertahan ya, termasuk investasinya itu banyaknya di sektor ekonomi syariah gitu kan ya. Jadi alhamdulillah juga sebuah hal yang positif juga gitu kan ya, meskipun pandemi ya, mungkin tadi karena didukung oleh tingkat literasi yang semakin kesini tuh semakin bagus, semakin banyak gitu kan ya. Nah ini kalau kita lihat tuh banyaknya di halal food gitu kan ya, katanya jadi urutannya tuh dalam peningkatan halal food ya, kemudian pharma dan kosmetik dan media recreation ini ya, kalau berdasarkan dari laporan yang disampaikan oleh OJK ya. Nah kemudian, nah ini tadi ya, nah ini asetnya juga sih kalau misalnya kita lihat ya di sini. Indonesia tuh kalau misalnya dilihat dari dari posisi Indonesia dalam keuangan syariah global secara total aset ini berada dalam ranking ke-7 katanya, berada dalam ranking ke-7 nih, secara berdasarkan total asetnya itu Indonesia pada posisi ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia katanya, seperti itu ya. Jadi ini ya alhamdulillah juga hal yang menggembirakan gitu kan ya, di samping tadi ada penurunan pertumbuhan ekonomi, tapi dari sisi keuangan syariah global tetap bisa bertahan gitu ya, meskipun saat sulit seperti ini. Nah kemudian ini masih ini ya. Nah kemudian kalau ini aset keuangan syariahnya ya, ini perbankan syariah ini market share-nya masih 6,51% ya, market share perbankan syariahnya. Kemudian kalau IKNB itu termasuk ini ya, termasuk asuransi syariah itu kan di IKNB syariah masuknya ya. IKNB syariah itu market share-nya 4,61 dan pasar modal syariah itu 17,25. Nah ini alhamdulillah pasar modal memang lumayan juga ya, meskipun di masa pandemi, tapi banyak juga diperhatikan gitu kan ya oleh masyarakat. Nah kemudian ini kalau perbankan ini mungkin ini saudara sudah tahu ya, kan ada manajemen, ada mata kuliah perbankan ya kalau nggak salah ya.
Sabu suci lah ini mah gitu. Intinya sih kalau saya lihat di perbankan ini secara umum memang meskipun dari segi aset di sini mengalami apa namanya, ada merger ya kemarin ya. Dari segi aset itu mengalami kenaikan sih sebenarnya gitu ya. Ini kan ini asetnya, ini aset. Nah, tahun 2019 tuh kalau dilihat ini turun ya, karena memang awalnya kan pandemi turun, tapi alhamdulillah sih pas tahun 2020, dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu kan mungkin sudah mulai penyesuaian gitu ya, sehingga kembali bergeliat, sehingga ketika kita lihat jumlah asetnya tuh kembali naik gitu ya, kembali naik posisinya dari tahun sebelumnya gitu kan ya. Demikian juga DPK juga sama. Ternyata meskipun apa namanya masa pandemi gitu ya, tahun 2019 itu ternyata alhamdulillah masih naik ya, meskipun naiknya tidak signifikan sih sebenarnya gitu, karena mungkin orang-orang tuh banyak apa namanya menggunakan dana segarnya tuh untuk keperluan konsumsi mungkin ya saat ini gitu, tidak banyak juga yang disisihkan untuk nabung lah gitu ibaratnya gitu. Tapi di sini masih intinya tidak sampai turun gitu kan ya, masih angkanya masih 11,98% dari 11,82 ya. Itu untuk perbankan. Kemudian apa lagi ya, kalau ini market share-nya ya, ini pertumbuhan asetnya, ini mah perbankan ya, pertumbuhan kerjanya juga. Nah, kemudian langsung saja mungkin ke ini pertumbuhan asetnya juga sih alhamdulillah naik ya. Cuman memang tetap apa namanya BUS yang mendominasi ya daripada UUS dan BPRS gitu kan ya. Kalau BPRS justru sebenarnya turun sih kalau saya lihat ya, apa namanya pertumbuhan ini kan pertumbuhan aset ya, pertumbuhan aset BPRS itu justru tidak sebanyak perbankan BUS gitu ya, tidak sebanyak bank syariah lah intinya. Terus ini masih perbankan ya. Ini juga sama masih perbankan. Nah, ini roa-roa dan sebagainya lah. Ini mungkin nanti tugasnya anak konsentrasi keuangan nih mungkin ya nanti. Nah, ini BPRS ya. BPRS-nya situnya turun kalau nggak salah. Ini kan ini NPF juga BPRS masih di atas 5% ya. Ini sebenarnya masih tinggi lah kalau BPRS gitu kan. Masih tinggi. Terus langsung aja deh ke asuransi ya, karena itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Tapi setidaknya tadi juga jadi bahan informasi lah untuk kita semua bahwa ternyata meskipun COVID gitu ya, alhamdulillah sih secara posisi gitu ya, apa namanya perkembangan keuangan syariah Indonesia tuh ya masih alhamdulillah masih positif lah gitu kan ya, meskipun mungkin tadi lihat dari beberapa aspek ketika melihat lebih jauh ada plus minusnya, tapi minimal bisa bertahan lah. Ya. Ini pasar modal saya tidak akan bahas ya. Nanti kalau mau saudara baca sendiri sajalah ya. Kalau pasar modal juga sih di sini melihatnya naik ya. Dan ini proporsinya ini kebanyakan kalau nggak salah sukuk ya, kalau kebanyakan ya daripada atau saham syariah sih. Taruh apa lagi? Pagi. Mana yang iya makanan basah? Ini ada yang bocor, siapa? Aitika bocor. Jadi masukin ini. Kita bocor Aitika. Oke. Kemudian langsung aja ke ini sukuk ya. Bentar Bu. Yang ada boleh ini ngan merencana dulu. Ini botol ya Bang. Permodal ya. Nah ini IKNB Syariah nih ya. Ini IKNB Syariah kan di dalamnya ada asuransi. Nah ini kita lihat di sini ya asuransi syariah itu. Nah, ini ya. Asuransi syariah itu kalau misalnya kita lihat ya di sini dari segi totalnya itu memang apa namanya tidak lebih banyak daripada perusahaan lembaga keuangan jasa atau LPS ya, penjamin syariah, lembaga penjamin syariah gitu kan ya, apa namanya nilai asetnya gitu kan. Cuman di sini sebenarnya kalau kita lihat apa namanya total asetnya itu masih
masih di sekitaran gitu ya 44,44 miliar ya. Kalau dibandingkan dengan dana pensiun gitu ya, itu masih memang jauh lebih besar ya. Jadi lebih besar. Kemudian juga ketika kita bandingkan dengan perusahaan pembiayaan lain juga masih tinggi, perusahaan asuransi gitu kan ya, seperti itu. Nah ini total asetnya, kalau market aset sendiri memang masih sekitaran 3,15% ya, gitu. 3,15% masih jauh sebenarnya daripada IKNB yang lainnya sebenarnya gitu ya. Karena memang tadi sebenarnya kalau untuk asuransi syariah tuh mungkin karena literasinya masih belum banyak juga gitu kan ya diketahui gitu kan ya, sehingga memang masyarakat tuh masih banyak yang memilih asuransi konvensional gitu kan ya, seperti itu. Atau mungkin tadi karena pemahaman masyarakat yang masih menyamakan antara asuransi syariah dan konvensional, sehingga ya udah gitu ya, asuransi konvensional saja gitu kan yang memang dia ikuti gitu kan, sehingga memang market share-nya juga di sini masih sangat rendah ya dibandingkan misalkan pembiayaan. Kan di sini pembiayaan sudah 3,48 atau modal Ventura gitu, tapi di sini market share untuk perasuransian itu masih 3,15 ya. Jadi masih sedikit sebagai porsi dari perusahaan asuransi ini gitu kan ya. Nah, tadi perkembangannya tidak seperti bank lah seperti yang tadi saya sampaikan juga gitu kan ya untuk asuransi ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari perkembangan entitasnya, jumlah perusahaannya sendiri, kalau untuk perusahaan asuransi syariah itu sampai saat ini ya, jadi kan memang ada yang berstatusnya itu full PACE, ada yang berstatus full syariah, ada juga yang masih berbentuk UUS, unit usaha syariah gitu. Dan kebanyakan kalau di kita itu perusahaannya masih banyak yang berbentuk UUS ya, unit usaha syariah gitu sih, perusahaan asuransinya. Nah, di sini kalau kita lihat nih, posisi pada tahun 2020 ya, untuk perusahaan asuransi Jiwasraya itu sebanyak yang full, yang statusnya itu full syariah 7, yang statusnya UUS 23 gitu kan. Jadi berarti ada 30 ya, ada 30 perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian untuk perusahaan umumnya ini ya memang kebanyakan yang UUS ya 5 dan 21. Nah, untuk asuransi ini untuk reasuransi syariah atau yang takaful ini justru hanya satu yang berstatusnya full syariah, dan yang 3-nya itu masih berbentuk UUS ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang kebanyakan di kita tuh perusahaannya perusahaan asuransinya itu berupa perusahaan asuransi jiwa gitu kan ya, bukan perusahaan asuransi reasuransi, karena reasuransi itu sangat terbatas gitu ya. Kemudian ini dari segi jumlah entitasnya gitu kan ya, tapi sih alhamdulillah masih sampai saat ini memang terus berkembang gitu kan ya. Awalnya kan 2016 tuh 6 gitu kan, yang fullnya 6, kemudian UUS-nya 21. Semakin kesini semakin berkembang, tapi tadi ketika berkembang juga terkadang ada yang memang berguguran juga gitu kan ya, ada yang memang mungkin mengalami valid dan sebagainya karena tadi manajemen resiko yang diterapkannya mungkin ya ada kendala dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ini kemudian apalagi ya, total aset mungkin itu segi total asetnya. Nah, ini ya, ini dari pensiun ya, berarti sudah bisa selesai ya. Belum, bentar ya. Mana ya, ada masalah yang ini nih. Nah, ini asuransi syariah dari segi dari segi perkembangan asetnya gitu kan ya. Di sini ternyata kalau dari tahun 2016 sampai 2019 itu naik ya, tapi sampai dari 2019 karena mungkin ada pandemi itu justru asetnya turun gitu kan ya. Nah, ini mungkin satu hal juga yang menarik nanti ketika saudara tertarik dengan riset yang berkaitan dengan asuransi syariah, mungkin gitu ya bisa bisa mengkaji nih kenapa sih kok bisa turun gitu, apakah memang karena dampak pandemi atau memang seperti apa gitu kan ya. Jadi dari segi data aktual ini mengalami penurunan dari segi asetnya gitu kan. Kemudian dari segi kontribusi, kalau kontribusi di sini naik ya, karena dari tahun 2019 itu mengalami kenaikan 17,34. Nah, mungkin kalau kontribusi tetap bayar kan gitu ya. Cuman karena kalau untuk aset mungkin karena banyak klaim yang didapatkan pada saat kemarin gitu kan ya, saat pandemi, sehingga bisa jadi mengakibatkan mungkin ya asetnya jadi berkurang gitu kan. Nah, termasuk nih kaitannya dengan investasi. Jadi ketika tadi banyak juga nih katanya kalau di sini alasannya kenapa sih total investasi asuransi syariah itu turun dari tahun 2019 ke 2020, karena katanya jadi dikarenakan
portofolio investasi asuransi itu didominasi oleh investasi di pasar modal gitu ya, sehingga terdampak penurunan kinerja pasar modal. Itu jadi di sini mungkin banyak juga karena investasi pasar modalnya memang mengalami kendala gitu ya, sehingga di sini justru perusahaan asuransi itu banyak menahan dananya untuk tidak diinvestasikan secara keseluruhan, secara maksimal lah. Di samping mungkin tadi siap-siap juga khawatirnya banyak masyarakat yang justru membutuhkan klaim karena tadi kan ketika berdampak pandemi mungkin banyak yang sakit, banyak yang meninggal gitu ya. Nah, sehingga di sini total investasinya juga pada tahun 2020 itu justru malah menurun gitu kan ya. Itu sedikit terkait dengan kondisi aktual dari perusahaan asuransi ya. Kondisi perkembangan perusahaan asuransi saat ini di Indonesia gitu. Ini berdasarkan data tahun 2020. Ya mudah-mudahan sih harapannya nanti ke depan bisa terus berkembang, bisa terus tumbuh ya, karena mungkin sekarang sudah mulai new normal lagi gitu kan. Sehingga diharapkan semua sektor perekonomian termasuk sektor keuangan syariah ya, asuransi ataupun ya ataupun juga bisa kembali bergeliat lagi. Gitu ya. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Kalau yang lainnya mesti ini terkait dengan pembiayaan dan sebagainya lah gitu ya. Gitu, karena sudah jam 3 ada yang disampaikan, saya ini terus ya ngocoblak terus ya Allah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan saudara bisa menyimak dengan baik ya, setidaknya bisa jadi informasi untuk saudara terus belajar ya. Intinya sih harapannya saudara dari sekarang mulai update lah ya, mengupdate diri dengan informasi-informasi terkini, informasi-informasi aktual gitu kan ya. Ada apa sih dengan perkembangan ekonomi saat ini gitu kan, ada apa sih dengan perkembangan keuangan syariah saat ini, jangan sampai kita kudet gitulah, kurang update gitunya. Atau kalau bisa saudara selalu ikuti tuh berita-berita ya, berita-berita terkait dengan perkembangan ekonomi syariah, perkembangan keuangan syariah gitu ya, sehingga ya diharapkan tadi saudara bisa menambah wawasan gitu ya, yang mungkin tidak bisa didapatkan dari dosen yang menyampaikan materi perkuliahan gitu. Di samping juga mungkin nanti efeknya ketika sudah banyak wawasan, bisa banyak-banyak data-data atau banyak input yang masuk ya, nanti bisa membekali diri juga, mudah-mudahan memunculkan ide-ide untuk nanti rencana riset saudara gitu kan. Itu ya, itu harapannya mungkin dari saya. Itu saja, mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum saya akhiri. Tidak ada sepertinya ya. Kalau tidak ada mungkin saya tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin saya mau ngasih tugas ke saudara. Jadi tugasnya saudara tadi kan ada asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi. Tugasnya saudara tinggal nanti saudara cari gitu ya, perusahaan asuransinya itu apa saja gitu ya, yang termasuk asuransi umum, asuransi jiwa, kemudian ada asuransi apa saja gitu kan ya. Terus udah itu aja dulu ya. Nanti tugas berikutnya untuk pekan depan gitu. Itu mungkin dari saya biar nanti saudara tahu, oh perusahaan itu misalnya kayak takaful, ini maksudnya kemana nih, masuk ke perusahaan umum syariah kah atau masuk ke perusahaan reasuransi misal gitu ya. Tapi untuk jadi gini, saudara kan banyak tuh ya, banyak si perusahaan umumnya tuh banyak gitu ya, kan tadi puluhan lah. Jadi saudara tuliskan 10 nama perusahaan asuransi umum, 10 nama perusahaan asuransi jiwa. Kalau asuransi mah ya segitunya aja gitu kan, ya nggak ada yang 10, nah segitu. Kemudian perusahaan asuransi konven nih, asuransi konven juga saya minta juga 10 kecuali reasuransi pasti kurang dari 10 juga. Jadi biar nanti saudara setidaknya buat referensi sendiri lah gitu ya. Oh ini maksudnya kemana? Nanti ditulis tangan saja, kemudian di-upload ke spot ya di pertemuan pertama. Tapi belum saya buka karena RPS-nya belum saya input gitu ya, seperti itu. Itu mungkin ya kalau dari saya untuk pertemuan ini, karena sudah jam 3, insya Allah bentar lagi mungkin akan ada asar. Kalau misalnya disampaikan, silakan disampaikan. Kalau tidak, saya akan tutup. Tidak ada, sepertinya ya. Pada silent semua nih ya, jagat ya, pada silent. Oke, udah. Oke, kalau tidak ada mungkin ya sudah cukup ya. Oke, cukup mungkin ya jagat ya. Cukup. Tinggal kita aja di jagat yang on cam, yang lainnya sudah pada off cam. Oke lah. Kalau tidak ada, ya mungkin pertemuan kali ini saya akan akhiri saja ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat sehingga nanti di
pertemuan yang akan datang kita diberikan kesempatan bisa kembali beraktivitas, bisa kembali mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Itu mungkin dari saya untuk kali ini. Selebihnya saya mohon maaf ketika banyak kesalahan kekurangan gitu. Kita sama-sama akhiri saja mungkin ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya. Selamat menunaikan salat asar. Tetap saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya Jen Lev ya. Hatur nuhun semuanya.